Pak Andrianta. Benar Pak Andrianta? Iya. Nah, tidak berlama-lama, teman-teman. Saya akan panggilkan seorang pembicara ya dengan latar belakang beliau. Ya, ini latar belakang beliau ya, teman-teman. Beliau bersama pasangan, bersama istri beliau, Ibu Elvin Halim. Ya, beliau adalah bisnis mentor Univision, mengelola aset di atas 1 juta dolar ya. Beliau juga seorang QFA dan LDP dan AWP juga, Emerald BP dan MDIT bintang 1. Latar belakang beliau adalah beliau dulu berkuliah di Petra, jurusan teknik sipil, teman-teman. Wah, apa hubungannya teknik sipil dengan cara marketingin asuransi Allianz? Nah, ini nanti kita dengar, teman-teman, dari beliau. Ya. Dan beliau ini seorang karyawan. Wah, ternyata karyawan bisa jadi MDIT bintang 1 ya, teman-teman. Karyawan di kontraktor selama 2 tahun loh, teman-teman. Pencapaian-pencapaiannya beliau adalah Champion Club, Champion Unit Club, Billion Unit. Waduh, Billion Unit juga dicapai nih. ASN CEO Challenge, CPC 24 Months Qualifier, Qualified Financial Educator, IAF berdasarkan Institute of Applied Financial Planning Indonesia, Qualified Legacy Design Professional, ya, berdasarkan Premier Advisor Academy, AWP Academy, dari Premier Advisor Academy juga. Award winningnya, teman-teman, beliau di tahun 2020, beliau adalah Senior Business Partner. Dan di tahun 2021, MDIT Bintang 1, teman-teman. MDIT Bintang 1 apa? Yaitu MDIT dengan income 1 miliar rupiah di selama 1 tahun, ya teman-teman. Tidak berlama-lama, saya mohon dinyalakan videonya untuk kita lihat profil beliau. Mohon untuk di-mute, teman-teman. Silakan tim IT untuk menyalakan video beliau. Mungkin ada kendala teknis, nggak apa-apa. Nah, ini dia. Santai ya teman-teman, silahkan teman-teman lihat videonya sambil makan juga boleh. Videonya nyala tapi ya kan. Nah, itu dia teman-teman video dari pembicara kita pada malam hari ini. Tidak berlama-lama, saya panggilkan Emerald BP dan MDIT Bintang 1, Pak Andrianta Halim. Silakan Pak. Malam Pak Fenan. Selamat malam Pak Andrianta. Gimana kabarnya Pak malam hari ini? Kabar baik Pak Fenan, puji Tuhan. Selamat malam juga ya teman semua yang dari seluruh Nusantara. Sama keluarga. Sehat Pak Fenan. Wah, puji Tuhan. Ya, silakan Pak Andrianta. Silahkan, gimana nih Pak Fenan, ini kan kita acaranya talk show nih ya. Maksud saya, silahkan Pak Andrianta sapa-sapa dulu dong yang dari. Oke, thank you ya Pak Fenan, host kita yang keren banget nih, pakai topi segala nih. Kayaknya saya kurang pakai topi nih, kalah keren ini. Tenang Pak, tenang. Pak Andri tetap keren loh.
Oke, happy banget ya teman-teman. Jadi malam ini acaranya santai aja, rileks saja karena hari ini kita konsepnya sharing. Jadi saya tidak akan menggurui apapun ke teman-teman semua. Saya hanya akan berbagi perjalanan yang sudah saya lalui sampai saya bisa jadi MDIT dan nanti semoga Pak Fenan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pamungkas teman-teman ya. Jadi bisa terkorek semua. Nah, seperti itu. Dan saya juga pengen mengucapkan saya thank you dulu kepada Pak Chandra ya, ketua kelas SMC kita yang baru. Aplaus juga buat Pak Chandra yang luar biasa, yang memberikan kesempatan saya untuk sharing, berbagi, juga untuk Pak Henderson dan Bu Ansila yang udah memberikan kepercayaan pada saya pada malam hari ini. Jadi mungkin gitu dulu ya Pak Fenan, greeting-nya malam itu ini. Tadi bocoran saya benar nggak Pak, yang tentang GoPay Pak? Oh betul. Jadi teman-teman silahkan nanti follow IG saya, teman-teman buat story seunik dan kreatif mungkin. Nanti kita akan pilih 3 pemenang, ada voucher GoPay 100.000 bagi teman-teman yang buat story-nya paling keren nanti ya. Semua boleh teman-teman, tidak peduli BI, peringkat apapun boleh. Kita pengen cari yang paling keren. Karena sekarang kan zamannya digital ya. Jadi kita betul, Pak. Praktek nih di setiap acara kita praktek bagaimana kita bisa promosi dengan bagus seperti itu. Berarti sekelasnya Pak Henderson dan Pak Jenik juga boleh ya Pak ya? Boleh. Bu Ansila juga boleh. Oh silakan Bu Ansila. Karena saya tahu Bu Ansila tidak main IG. Oh gitu. Berarti harus dirubah untuk masalah ini ya Pak ya. Jadi milenial ya. Jadi milenial. Betul. Pak, ini kan tadi, ini langsung aja ya Pak ya, saya mau korek-korek sedikit nih Pak, pengalaman Bapak di dalam menjalankan bisnis di Allianz ya. Wah ini kalau boleh tadi kan Bapak saya dengar ya kuliah di Petra Teknik Sipil, terus di karyawan di kontraktor selama 2 tahun ya Pak ya. Betul. Nah, kok apa sih yang melatar belakangi atau background yang boleh dibilang untuk bisa ke Allianz dan apa background-nya sebelum di Allianz, Pak? Boleh dong diceritain ke kita-kita nih, Pak. Oke, jadi mungkin ya Pak Fenan, pertanyaan ini sebelum saya ketemu Allianz itu background-nya apa dan bagaimana bisa ketemu Allianz ya? Iya, benar banget, Pak. Oke. Mungkin saya bisa minta tolong IT untuk tampilin sedikit profil saya ya. Jadi saya dilahirkan bulan Agustus tahun 1986, ya 36 tahun yang lalu teman-teman ya. Saya melalui SD, SMP di kota Bojonegoro, saya lahir di Bojonegoro, satu kota kecil di Jawa Timur. Tapi hari ini kota itu sudah melahirkan 2 MDIT teman-teman, itu luar biasa sekali. Saya dan Pak Henderson, seperti itu. Saya SMA mulai pindah ke Surabaya 2004 yaitu salah ketik sampai 2008 itu saya yang 2003 sampai 2009 itu pertama kali saya masuk dunia kerja sebetulnya. Jadi pertama kali saya cari uang itu saya ketemu dengan MLM. Jadi itu sebelum kuliah ya, masih SMA waktu itu. Jadi saya udah belajar bagaimana untuk cari uang. 2004 sampai 2008 saya kuliah di Teknik Sipil di Petra Surabaya. 2009 sampai 2011 sebetulnya yaitu saya kerja sebagai kontraktor. Dan di 25 September 2010 saya join Allianz. Di situ 80 hari berkat kemurahan Tuhan dan bantuan Pak Henderson, saya bisa jadi VP. Dan mulai Juni 2011 itu saya udah full time di Allianz. Nah, kira-kira kalau ternyata sama ya Pak ya, umurnya kita sepantaran Pak, ya kan? Oh, saya kira Pak Fenan malah lebih muda tadi. Tampangnya masih 27. Terima kasih Pak, terima kasih. Iya. Wah, berarti bukan mahasiswa abadi, berarti Pak Andre pinter banget nih, 4 tahun udah lulus Petra dan ini di Teknik Sipil loh. Gak main-main loh teman-teman. Teknik Sipil itu jurusan yang susah, bener ya Pak Andre Anta ya? Sebetulnya bukan pintar Pak Fenan, cuman mami saya udah pesan kalau sampai molor biayanya mahal, itu bisa berat hukumannya itu Pak Fenan. Jadi gitu ya? Mau nggak mau harus lulusnya 4 tahun itu. Bayar dewe gitu ya Pak ya? Bayar dewe bisa seperti itu. Iya. Terus, nah ini gimana Pak? Ceritanya kok tadi ceritanya udah kerja dan lain sebagainya. Ceritanya bisa sampai menggeluti bisnis di Allianz ini dan serius Pak. Bahkan sekarang jadi MDIT bintang 1 malahan.
Ceritanya ini cukup panjang Pak Fenan. Siap dengar? Boleh didengarkan, Pak. Mungkin Pak IT ini bisa bantu tampilkan slide yang berikutnya ya. Nah, jadi saya pengen awali dengan background saya waktu pertama kali ketemu Alian, itu kan posisi saya sebagai kontraktor teman-teman ya. Saya kerja di kontraktor itu di perusahaan, saya kerja sebagai karyawan di perusahaan kontraktor. Nah, teman-teman kalau lihat ini ada motor Alfa ini apa? Itu kendaraan perang saya teman-teman. Motor Legend itu yang kalau kita mau masuk komplek itu betul sekali. Kita masih jauh, itu masih kurang setengah kilo, itu sudah dengar. Dan ini benar-benar hadirannya berasa ya Pak ya? Kehadirannya berasa sekali. Ini benar-benar motor perjuangan saya, karena saya sampai DP itu ya pakainya motor ini. Waktu itu saya beli dari uang MLM ini Pak Fenan. Saya beli seharga 2 juta rupiah. Dan ini motor yang bersejarah ya, meskipun sebetulnya udah hancur karena lampunya yang belakang itu sudah nggak nyala, speedometernya juga sudah nggak nyala, jadi itu sebetulnya udah waktunya diganti. Cuman memang karena kondisi yang belum memungkinkan, ya udah saya nggak ganti. Ini perjuangan ya Pak ya, jadi DP naik motor ini ya. Itu dari Surabaya mana ke Surabaya mana Pak naik motornya Pak? Bukan hanya ke Surabaya, Pak. Sampai ke Sidoarjo, sampai ke Gresik ya, saya andalannya motor ini. Bojonegoro juga Pak? Oh enggak, kalau ke Bojonegoro naik kereta Pak Fenan. Oh iya. Kejauhan. Pernah mogok dong Pak naik motor ini? Wah, kalau mogok itu udah makanan sehari-hari sebetulnya Pak Fenan. Karena gini ceritanya, jadi speedometernya tadi kan mati tuh. Nah, karena speedometernya mati, saya ini kalau isi bensin itu nggak bisa banyak. Karena juga income saya mepet. Jadi saya masih ingat kalau isi bensin itu biasanya 5.000. Karena speedometer bensinnya itu mati, kadang-kadang saya kalau udah keliling proyek, saya pulang sama pacar saya, itu saya udah kadang-kadang belum sampai kosnya udah mati. Jadi pacar saya ini sering sekali ngomel, tapi ya karena nggak ada pilihan, ya udah akhirnya. Ini pacar yang mana Pak? Ini pacar saya yang satu-satunya Pak. Pacar satu-satunya. Kira ada beberapa pacar Pak maksudnya itu. Oh enggak ya Pak ya? Pacar cuma satu ya Pak? Pacar satu, ini pacar pertama dan ya sampai menikah ini Pak, tenang. Oh gitu, tadi pacarnya banyak Pak, gitu loh. Enggak, susah Pak Fenan. Satu aja itu dulu saya kesulitan untuk carinya, apalagi kalau mau cari dua Pak Fenan. Oh gitu ya Pak gitu. Ya. Apalagi dengan motor kayak gitu ya Pak ya, siapa yang mau gitu ya? Betul. Tapi kalau sekarang malah dilirik cewek-cewek malah Pak. Wah itu puji Tuhan itu Pak Fenan. Mereka boleh ngelirik saya, tapi saya tetap ngeliriknya ke pasangan saya Pak Fenan. Oh gitu, ya. Gitu. Ini yang difoto ini berarti pacar dan jadi istri Pak? Betul, pacar dan jadi istri Pak Fenan. Itu ceritanya gimana Pak? Kok malah dengan motor kok bisa dapat pacar kayak gitu? Atau ada cerita di balik itu semua? Silakan Pak. Ya, gini Pak Fenan. Jadi saya waktu awal ketemu Alian itu saya masih ingat itu saya punya gaji di kantor itu 1,2 juta. Sedangkan UMR di Surabaya itu 1.031.500. Waktu itu di tahun 2010 ya. Jadi saya benar-benar nggak mau sampai nggak masuk kerja. Kenapa? Karena kalau sampai saya ada bolosnya dikit itu dipotong, income saya akan di bawah UMR. Artinya saya masuk pasal 34. Parkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu bahasa Jawanya nelongso ya Pak? Nelongso, betul. Jadi income saya sangat mepet sekali Pak Fenan waktu itu. Sebetulnya saya punya mobil. Jadi kemarin waktu boiling Pak Anderson tanya, fotonya mobil kok nggak ditampilin? Enggak. Karena foto mobil itu papi saya yang beliin mobil itu. Dan saya jarang pakai. Karena kan dengan lulus kuliah saya udah nggak dibiayain kan. Dengan gaji 1,2 itu untuk beli bensin mobil itu mepet sekali. Jadi saya punya mobil tapi saya nggak pernah pakai. Kalau ngomong tabungan udah benar-benar nggak punya karena hidup aja udah ngepres. Makanya saya bilang satu-satunya betul mepet. Satu-satunya aset yang saya milikin ya pacar saya ini teman. Aset pacar malahan Pak? Betul. Bukan motor ya Pak ya? Bukan. Kenapa? Kok itu aset saya Pak Fenan? Karena saya ini sebagai seorang pria kan Pak Fenan, itu harus punya harga diri. Kalau saya makan itu saya bayarin terus, itu enggak keren. Jadi saya kalau makan itu harus gantian bayarinya.
Kalau weekend saya yang bayar, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gantian pacar saya yang bayar. Itu hukum pacaran harus gitu, Pak. Betul. Itu sesuai apa namanya? Sesuai kaidah perintah dari RA Kartini, kan emansipasi wanita. Nah, betul. makanya benar-benar saya praktekin waktu itu. Habis Jadi, gelap terbitlah terang gitu ya, Pak ya. Habis gelap terbitlah terang. Jadi itu kira-kira sekilas background lah. Waktu itu ada turning point sebetulnya Pak Benan yang menarik ini. Jadi ya, silakan Pak. Makanan favorit saya itu waktu masih di fase itu adalah tempe penyet Pak Benan. Kenapa kok tempe penyet? Jadi saya masih ingat kalau saya beli tempe penyet di Tenggilis di Ubaya tahun 2009-2010 itu 4.000 5.000 itu sudah banyak. Udah dapat banyak, kita tinggal ngomong ke orang yang jualnya, sambelnya dipedesin supaya nanti kita makan nasinya lebih banyak. Wes kuru ya Pak ya. Wes kuru, nelongso. Nah itu panganannya 3T Pak. Tempe, tahu, telur. Tahu, terong. Tempe, tahu, terong, bukan telur. Iya. Pak. Telur masih kemahalan, Pak. Oh, masih kemahalan. Iya. Lah, suatu saat saya masih ingat itu di awal 2010 waktu kita berdua pulang kerja. Jadi saya kalau pulang kerja itu selalu jemput istri saya. Pacar lah waktu itu ya. Pacar saya kerja di Bank Penin di Darmo. Saya kerja di tengah kota. Kita pulang, habis itu beli makan ya. Nah, biasanya itu kalau kita habis pulang makan ya udah happy tertawa karena kan masih pacaran ya, meskipun susah tapi tetap kita nikmatin. Bawa happy ya Pak ya. Bawa happy. Betul. Sampai suatu saat itu waktu kita makan ini pacar saya itu di tengah-tengah makan nangis Pak Beno. Itu saya bingung. Waduh. Saya kira apa ini sambelnya kepedesan? Nah, itu mahkota ini ada yang alumni Ubaya juga ini, mahkota Tenggilis tahu ini. Oh iya, jadi, benar Pak. Saya kira apa sambelnya kepedesan, ternyata enggak Pak Benon. Jadi pacar saya itu di tengah makan, akhirnya dia ngomong. Dan itu benar-benar saya ingat sampai hari ini ya. Waktu itu kan saya udah pacaran 4 tahun. Pacaran 4 tahun Pak? Sampai nikah pacaran berapa tahun? Udah 4 tahun. Sampai nikah itu 5 tahun. Oh iya. Berarti di tahun puncak-puncaknya ini Pak ngomongnya. Iya, puncak-puncak pacar saya mulai menyesal, mulai menyadari dia. Kok iso aku gelem ambek Pak Andre gitu ya? Iya. Waktu itu dia nangis karena dia ngomong, kita kan udah pacaran 4 tahun nih, tapi kok semakin kesini kayaknya masa depan kita ini bukannya semakin cerah, tapi kok malah semakin gelap. Ujungnya ini malah nggak kelihatan. Lah mau dibawa kemana gitu loh. Karena kalau dulu dia ngomong, orang pacar saya ini orangnya sangat disiplin ya, dia ngomong kalau mau menikah itu syaratnya income kita berdua itu harus 10 juta. Nah, sedangkan income pacar saya 3,8 atau 3,9 lah, pokok 4 juta kurang sedikit, income saya 1,2. Karena orang bank. Karena orang bank, betul. Jadi kalau dijumlah itu 5 juta. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau dengan kenaikan yang standar tanpa korupsi, yaitu kita bisa menikah kira-kira di usia 30 tahun atau paling cepat 5 tahun dari detik itu. Artinya kita harus pacaran 10 tahun. Nah, itu pacar saya makanya di situ mulai nangis. Dan saya terus terang malam itu jadi salah satu titik balik ya dalam kehidupan saya. Saya berpikir kayaknya saya nggak bisa gini terus ya, bukan kita, karena dia udah berusaha maksimal, tapi sayanya yang belum maksimal. Nah, akhirnya setelah makan, saya langsung buru-buru ke mesin, saya pulang ke kos karena saya udah nggak bisa ngomong apapun waktu itu. Dan di situ saya berpikir sampai malam itu saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya berdoa, saya mohon sama Tuhan supaya dikirimkan apalah yang bisa saya lakukan gitu loh. Kalau harus kerja di kontraktor terus juga nggak apa-apa, kalau ada pekerjaan lain juga nggak apa-apa, ada rezeki tambahan apapun akan saya terima. Itu doa saya ke Tuhan. Dan setiap malam saya berdoa Pak Benan. Saya hari pertama berdoa, saya bangun pagi langsung saya lihat, wah, enggak ada kiriman duit ternyata. Tuhan masih membiarkan seperti itu. Hari kedua saya bangun pagi setelah doa, saya lihat, wah, masih belum ada juga kiriman duit. Dan itu berlangsung kira-kira 2 bulan, Pak Benan. Sampai di bulan Februari, nah, itu ada sahabat saya, sahabat dari Jakarta. Nah, itu yang kontak. Nah, ini sahabat saya. Kalau ini tahu ya. Ini Pak Henderson ketika masih kurus ya Pak?
Betul, ketika masih kurus dan dompetnya belum setebal sekarang, Pak Wen. Dan Makanya mukanya masih unyu-unyu. iya, tampangnya masih seperti itu, Pak Wen. Ya, maaf Pak Henderson. Ya, maaf. Jadi tidak apa-apa, Pak Wen. Kan host berkuasa. Oh iya, terima kasih Pak. Silakan Pak, lanjut. Jadi Pak Henderson ini kontak saya. Cuman saya udah tahu sebetulnya, karena tahun 2018 atau 2019 itu saya pernah ketemu dengan papahnya Pak Henderson. Kan saya udah kenal Pak Henderson ini dari kecil. Saya ketemu papahnya Pak Henderson, waktu cerita-cerita, papahnya Pak Henderson ngomong, Sony sekarang join di Allianz. Nah, itu langsung saya catat. Langsung saya garis bawain. Karena saya tahu setiap ada sahabat yang join MLM atau apapun itu, nah itu akan jadi musibah buat kita, karena kita pasti ditawarin. Dan akhirnya benar, bulan Februari itu Pak Henderson SMS ke saya. Bulan Februari tahun 2010. Andre, gimana kabarnya? Wah, saya kalau di SMS orang yang udah lama nggak jumpa, terus tanya kabar itu saya udah tahu ini ujung-ujungnya ini. Betul, 2008. Ya, yang tadi ya 2008. Zaman masih nggak ada BlackBerry. Ya, waktu ketemu papahnya Pak Henderson. Jadi tadi ceritanya, singkat cerita Pak Henderson hubungin saya dari bulan Februari sampai bulan Oktober itu nggak ketemu. Sampai bulan Agustus itu nggak ketemu. Setiap Pak Henderson ngomong saya lagi di Surabaya, saya bilang saya lagi di Bojonegoro. Waktu Pak Henderson ngomong saya di Bojonegoro, saya bilang saya lagi di Surabaya. Padahal sebetulnya ya saya di Surabaya terus, saya nggak pernah ke Bojonegoro. Karena saya tahu gitu loh, Pak Henderson ini kalau ketemu saya, ya ujung-ujungnya udah pasti Allianz ini. Dan dalam otak saya sama aja. Pak Henderson ini kan udah sering bergelut di MLM ya. Karena waktu saya SD, Pak Henderson ini sudah ikut MLM dan ngerekod mami saya. Dan gagal lagi. Makanya ingat saya kurang bagus. Jadi waktu mau dikontakin Pak Henderson, wah ini apa lagi gitu loh. Jadi ya udahlah, akhirnya saya menghindar. Tapi karena namanya teman, namanya juga saya respect ke beliau, hubungannya baik. Akhirnya bulan Agustus saya temuin lah. Dalam benak saya kasihan lah dengan Pak Henderson ini. Nanti kalau ketemu akan saya bantu supaya kembali ke jalan yang benar. Itu yang dalam pikiran saya dulu. Tapi ternyata kebalik Pak Benan. Justru saya dikembalikan ke jalan yang benar akhirnya. Gitu Pak Benan. Jadi saya masih ingat pertemuan pertama itu di McD-nya Plaza Marina. Itu saya pertama kali ketemu Pak Henderson. Sebetulnya kalau boleh jujur, itu saya udah sangat tertarik sekali. Karena saya waktu Pak Henderson menjelaskan, itu saya langsung connect, saya seperti dapat solusi untuk impian saya. Saya kan tadi pacar saya ngomong, kita harus segera nikah nih, tapi dengan syarat harus punya income 10 juta. Nah, di situ saya ngelihat dengan marketing plan-nya Allianz ini untuk dapat 10 juta itu sangat achievable, dan Pak Henderson udah oret-oretin itu, wah itu menarik sekali. Tapi kan namanya ini sudah lama nggak ketemu. Juga kalau saya langsung closing ini kok kayaknya terlalu mudah. Lah, saya dulu lah, jaim sok cool dulu. Sok jual mahal. Sok jual mahal, padahal udah pengen. Jadi saya ngomong, oke, saya pertimbangkan dulu. Sepertinya ini cukup menarik. Sepertinya ngomongnya bijaksana, tapi di rumah ini udah antusias saya. Iya. Sampai akhirnya Pak Henderson follow up untuk pertemuan kedua. Saya juga ingat tempatnya itu di KFC-nya Ahmad Yani. Dan waktu pertemuan kedua itu saya udah ajak pacar saya. Cuman salahnya saya tidak boiling. Pacar saya ini tidak saya boiling dulu. Jadi waktu ketemu Pak Henderson, dijelasin ulang, itu pacar saya ini tanpa koordinasi dengan saya, dia yang memutuskan bergabung dulu. Udah saya tendang-tendang kakinya, dia nggak sadar. Tetap bergabung. Wah, ini pelanggaran ini. Pelanggaran ini. Bukan saya yang ikut, malah pacar duluan. Jadi kalau nomor polisnya itu pacar saya sama saya lebih kecilan dia karena dia bergabung lebih awal. Karena pacar saya udah bergabung, waktu itu kan Pak Henderson udah langsung nge-push, kamu join AJI juga lah supaya nanti bisa ngelutin bisnisnya. Cuman saya masih belum mau tanda tangan. Sebetulnya saya nggak mau tanda tangan itu karena saya nggak punya uang untuk buka polis. Karena kalau kita mau jalani bisnis ini, kan kita harus punya polis. Bukan keharusan ya, tapi bagi saya kalau saya mau jual sesuatu, saya nggak punya. Itu nggak banget buat saya. Ya, betul. Pak Henderson ini mungkin nggak tahu kondisi saya itu sesusah itu.
Jadi Pak Anderson itu tanpa fact finding, dia langsung buatkan ilustrasi saya 600.000. Nah, Pak Fenan ingat ya gaji saya 1,2 dipotong 600. Bayar kos-kosan 375. Nah, itu saya bisa hidup dari mana? Bisa langsung klaim nanti kan. Klaim hospital apa sakit kritis, Pak? Nah, waktu itu nggak jual sakit kritis. Gitu. Sorry, nggak jual hospital. Sakit kritis yang dijual kan. Iya, betul. Jadi di situ akhirnya saya cari cara gimana caranya. Saya coba mundur-mundurin lah supaya Pak Anderson lupa. Tapi kok kelihatannya Pak Anderson ini fokus terus nggak lupa-lupa. Sampai akhirnya Bu Hansila yang nyeletuk. Bisa bayar pakai kartu kredit. Wah, itu benar-benar pencerahan bagi saya. Begitu bisa dibilang bayar polis pakai kartu kredit, udah saya langsung keluarin kartu kredit. Karena saya kira-kira seperti ini juga masih punya kartu kredit. Itu dana cadangan. Sombong. Dana cadangan kalau sampai susah, udah habis duitnya ya tinggal gesek seperti itu kira-kira. Betul Pak, betul banget Pak. Itu solusi ya Pak. Jadi, solusi. Singkat cerita itu saya bergabung dengan premi 600.000 dan benar-benar yang ada dalam otak saya bulan depan sebelum tanggal saya bayar kartu kredit, nggak tahu gimana caranya saya harus terima komisi lebih dari 600.000. Dan puji Tuhan komisi pertama yang saya terima dari Allianz 1.560.000 Pak. Alhamdulillah itu benar-benar wah saya di situ semakin semangat ya, dan Pak Anderson benar-benar full support, dan dengan kemurahan Tuhan di situ 85 hari saya akhirnya bisa jadi PP Pak. Nah, kira-kira luar biasa. Ceritanya seperti itu kira-kira, singkatnya seperti itu. Singkatnya kayak gitu ya Pak ya. Waduh. Iya. Ini ceritanya menarik banget loh Pak. Saya sungguh salut dengan Pak Andrianta yang dari awal aja udah tertarik dengan bisnis ini. Nah, apalagi kita yang ikut nih, yang ya baru join. Nah, kenapa kita memutuskan bisnis ini? Ya mungkin kita kayak Pak Andrianta. Wah, ini keadaan ekonomi lagi susah, tapi kok harus mencari tambahan gitu ya Pak Andrianta ya. Nah, betul. Boleh tanya lagi nggak nih Pak? Boleh. Oh ya, thank you dong Pak. Ya, tantangannya Pak. Tantangan jalankan di sini. Kan nggak mungkin. Baru join langsung closing kan nggak mungkin Pak, ya kan? Betul. Baru join langsung tek dapat 1,5 ya kan? Nah, ini tantangannya apa aja Pak? Kok bisa sampai sukses di sini? Tantangannya apa aja? Ini. Jadi saya bersyukur ya, saya benar-benar punya leader seperti Pak Anderson ini bersyukur. Jadi teman-teman kalau tahu Pak Anderson kok sepertinya people skill-nya tinggi sekali, terus apa namanya untuk positioning orang jago, yaitu sudah terlatih dari puluhan tahun yang lalu teman-teman. Jadi saya waktu pertama kali join pun itu saya udah di positioning. Jadi tidak ada yang namanya kendala atau hambatan. Yang ada itu hanya pembelajaran. Karena semuanya itu kan tergantung pikiran kita, tergantung otak kita. Kalau kita mikir itu sebagai apa namanya hambatan, sebagai hal yang menghambat kita, ya itu akan jadi hambatan. Tapi kalau kita pikir, wah ini pasti ada solusinya, ini cuma tantangan aja, itu kita akan kreatif untuk cari solusinya. Nah, jadi ini saya kasih pesan buat teman-teman, terutama bagi yang masih awal ya, masih baru memulai, nggak ada yang namanya kendala atau kesulitan itu nggak ada. Karena itu cuma di otak kita. Tinggal nanti kita mau mikirnya seperti apa. Nah, kalau ngomong tantangan, itu saya banyak banget Pak Ben. Yang pertama tantangannya waktu. Karena waktu itu saya masih kerja. Saya kerja itu berangkat itu jam 7 pagi, karena kalau bank kan buka jam 8. Kalau kontraktor saya itu masuknya sebetulnya jam 9. Tapi kan saya harus nganterin pacar saya ya, aset saya tadi, saya harus sayang dia. Kalau enggak malamnya saya enggak makan nanti. Atau enggak ini Pak, enggak jadi malam mingguan gitu ya? Jadi saya setiap jam 7 pagi jemput dia, kos kita depan-depanan. Saya jemput dia, saya anterin dia kerja, dan saya nunggu di kantor. Di situ pulang kerja, saya kurang lebih jam 6 lah, kira-kira jam 7 itu kalau saya enggak lembur. Kalau saya lembur, dia pulang sendiri. Jadi kurang lebih saya jam 7 baru nyampe kos, dan itu saya biasanya mandi-mandi, makan, dan itu mulai ngerjakan bisnis ini. Jadi kalau dibilang saya kenal beberapa orang yang selalu ngomong saya nggak punya waktu gitu loh. Saya dulu juga nggak punya waktu. Saya kerja Senin sampai Sabtu. Bahkan kalau Sabtu tuh sering pulangnya malam karena bayaran. Waktu itu saya bayarannya itu mingguan, orang proyek. Enggak tiap bulan enggak. Jadi setiap minggu dapat 300.000 seperti itu. Jadi kalau diomong itu salah satu tantangan ya. Waktu itu saya bagaimana pinter-pinternya bagi waktu. Nah,
Itu yang pertama, Pak Benan. Yang kedua, pertama waktu. Yang kedua, keuangan. Karena bagaimanapun meskipun kita ngomong bisnis ini adalah bisnis tanpa modal, kalau kita ketemu orang, itu kan nggak mungkin kita nggak ada modal ya. Betul. Minim-minim kan kita minum. Kalau nggak makan pun kita minum. Saya masih ingat ya, karena saya dulu pernah di MLM. Kalau di MLM itu dulu leader saya akuin kreatif sekali, dia ngajarin saya, kalau kamu nggak punya duit, kamu kalau buat tabletop, misalkan di McDonald, buat yang modelnya bayar sendiri-sendiri, McDonald atau Starbucks, dan kamu pastikan datang sebelum prospekmu. Jadi kalau saya janjian sama prospek jam 7 malam, saya datangnya setengah 7, supaya saya bisa datang duluan. Dan saya nggak beli, Pak Benan. Saya cari meja yang udah kotor, saya pegang minumannya satu, lainnya saya suruh bersihin pelayannya. Jadi sepertinya ini orderan saya gitu loh. Itu dulu benar-benar cara yang sampai saya lakukan gitu loh. Karena kalau dibilang saya disuruh beli minum lagi di McD, itu enggak ada uang makan buat besok. Karena 300.000 itu harus dibagi. Masih harus bayar uang kos, bayar bensin, otak harus kreatif gitu loh. Makanya hari ini kalau saya punya tim ngomong, wah saya lagi nggak ada duit ngajakan bisnis ini, saya gemes gitu loh. Saya dulu kurang kirenya apa gitu. Yang ada ya kita mesti kreatif. Kalau kita mau gitu terus, gimana caranya kita maju kan? Iya, betul ya, banget. Dan itu cuma kayaknya kalau pulang jam 7 cuma 3 jam aja Bapak melakukan kerja. Itu yang menjadi misteri juga Pak Benan. Saya juga bingung kenapa dulu ada orang yang mau saya ajak ketemu jam 11 malam, jam 10 malam. Wih, sangat. Bener loh. Jadi kalau saya mikir sekarang kayaknya enggak masuk akal, tapi itu terjadi. Karena apa? Kalau kita udah benar-benar niat, itu kayak ya udah enggak melihat itu sebagai hambatan. Kadang-kadang ada orang yang belum ngangkat telepon, itu udah mikir prospeknya bisa enggak ya, belum ngangkat gitu. Kalau saya udah enggak sempat mikir gitu lagi, karena udah goalnya jelas, saya pengen 10 juta tadi. Saya ajak janjian jam 10, dia juga mau. Tapi saya sesuaikan ya, yang saya ajak janjian malam itu rata-rata dulu teman-teman kos. Teman-teman kos saya, teman-teman kuliah saya itu kan orang-orang malam. Makanya saya ajak, yuk ngobrol nih, ada Gang Tau nih, jam 10. Oke. Mereka karena udah biasa keluar malam. Seperti itu, Pak Benan. Oh, berarti... Kendala yang ketiga... kendala yang ketiga apa, Pak? Boleh. Kendala yang ketiga itu support dari leader. Karena Pak Anderson kan jaraknya jauh sama saya. Pak Anderson di Jakarta, saya di Surabaya. Dan Pak Anderson ke Surabaya kan rata-rata 2 minggu sekali. Masih dibagi dengan bantu tim yang di Bojonegoro. Karena waktu awal itu saya langsung ngerekod dari kakak saya ada beberapa tim itu di Bojonegoro. Jadi Pak Anderson juga harus bantu di sana. Jadi benar-benar kalau dibilang pengetahuan tentang asuransi itu sangat amat minim sekali. Saya satu-satunya pegangan hanya paham konsep. Tapi kalau ditanya detail produk, saya nggak tahu. Tapi saya nggak kehabisan akal. Karena saya nggak bisa training, dan nggak punya waktu buat training, dan nggak ada training kalau boleh jujur sebetulnya. Kalau sekarang kan enak banget ya, fasilitas dari Univision Go lengkap. Teman-teman butuh pengetahuan produk, sudah ada semua, tinggal ngikutin Zoom segala macam lengkap. Kalau dulu saya nggak ada. Jadi saya kalau prospek, kalau saya ada pertanyaan yang nggak bisa, saya jujur ngomong nggak tahu. Tapi saya minta izin, kalau nanti saya lagi break ke toilet, saya telepon Pak Anderson. Saya kalau setiap mau prospek itu pasti zaman dulu belum ada WA, sudah ada BBM, tapi saya nggak punya BB. Saya cuma pakai Nokia. Pak Benan pasti tahu lah kenapa saya nggak punya BB ya. Jangan disebutin dong, Pak. Kayak nolongso banget dulu, Pak. Iya, bener. Tapi saya nggak punya BB waktu itu. Pak Anderson waktu ketemu saya minta PIN BB, itu sampai kaget. Andri ini kok nggak punya BB ya? Dikira nggak gaul, padahal nggak ada duit buat beli BB. BB pertama saya itu TOTS waktu itu dikasih Pak Anderson. Waktu itu kalau dibilang kamu bisa BB 3 bulan dikasih BB, ya akhirnya saya BB 3 bulan, dan itu pertama kali saya benar-benar bisa punya BB. Nah, balik ke tadi, meskipun saya nggak tahu produk, saya nggak banyak pengetahuan tentang asuransi, setiap ada prospek yang nggak bisa saya jawab pertanyaannya, saya masuk ke toilet, ke kamar mandi, saya telepon Pak Anderson. Pak Anderson ini, Pak Anderson jawab. Kadang-kadang kalau nggak diangkat, saya agak lama di toilet. Sampai diangkat, saya telepon terus. Jadi saya SMS dulu Pak Anderson. Pak Anderson kalau saya mau prospek, nah nanti tolong siap infonya lah sewaktu-waktu saya telepon. Kalau posisinya di Jakarta, kalau di Surabaya kan John Wilberg sama saya. Jadi
Itu yang sampai saya lakukan, benar-benar karena waktu mepet nggak sempat training, tapi saya udah nggak punya alasan lagi. Benar-benar saya harus segera sukses di sini. Jadi kalau saya nunggu, saya mikir saya harus tahu produk dulu baru training lah. Mungkin saya DP-nya tahun 2012. No Saya nggak reason. akan bisa 3 bulan capai DP. No reason, betul-betul no reason. Dan hambatan terberat Pak Benan sebetulnya itu dari pasangan. Oh, gitu, Pak. Ya, pasangan dan mami sebetulnya dari keluarga. Mereka waktu saya awal join mereka fan-fan aja. Tapi begitu karena dikira saya kan cuma main-main. Ya. Tapi begitu ngelihat saya serius sekali, itu mereka akhirnya apa ya? Justru mereka yang menghambat saya. Tapi ya sekali lagi nggak ada yang namanya hambatan ya. Itu semua pembelajaran. Justru kita belajar bagaimana bisa menyelesaikan itu. Nah, kira-kira kalau dipanjangin lagi banyak Pak Benan. Cuman yang paling berat itu dulu tantangan saya ada 4 hal lagi. Waktu, ya kan? Waktu, Terus keuangan, terus jarak dengan support, leader, ya kan? jarak, Terus, support dengan leader. dan Terus juga yang keluarga. terakhir nggak didukung sama pasangan ya. Keluarga ya Pak ya. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau boleh dibilang nih Pak, tadi kan saya lihat Bapak dalam waktu 85 hari ya, kurang lebih ya sekitar 3 bulan ya Pak ya. 3 bulan, betul. 3 bulan bisa capai BP Pak. Wah ini menarik banget nih Pak. Boleh dong Pak bagi tipsnya untuk bisa bagi waktu, karena Bapak kan capai BP waktu masih sambil bekerja ya Pak ya? Betul, saya sampai setelah BP pun saya masih kerja. Sampai BP masih kerja juga Pak ya? Oh, masih kerja. Karena targetnya 10 juta tadi ya Pak ya? Betul. Saya sebetulnya nggak punya target BP. Saya sama sekali nggak punya target BP. Jadi saya targetnya 10 juta, jadi saya jadi BP ya sekedar oh ya udah BP, karena target saya bukan itu. Target saya 10 juta. Targetnya 10 juta. Nah ini tipsnya gimana nih Pak? Kok bisa bagi waktu nih? Dengan ya sebagai part-timer lah kalau boleh dibilang. Ya. Sekali lagi Pak Benan, yang pertama itu pikiran. Kalau kita ngomong, kita sudah awal ngomong kita nggak punya waktu, ya kita akan start. Tapi kalau kita ngomong, kita bisa kok kalau namanya ngatur waktu. Justru kalau saya sekarang nggak punya waktu, saya harus segera ngerjakan bisnis ini supaya saya bisa punya waktu. Nah, kalau mindset kita di sana, nanti pasti akan ketemu jalannya. Nah, nanti saya akan sharing bagaimana caranya saya bagi waktu. Tapi sebelumnya saya pengen ingetin teman-teman dulu bahwa sebelum kita melakukan apa tadi namanya time management, itu ada 3 hal yang penting yang teman-teman harus kuatin dulu. Nanti teman-teman ambil waktu setelah sesi ini ngobrol dengan leadernya, dengan sponsornya masing-masing, leader aktifnya ya, untuk teman-teman bisa benar-benar clearkan 3 hal ini. Yang pertama itu clear goal. Nah, waktu itu saya nggak ada kesulitan dengan yang pertama ini karena saya awal bergabung udah jelas. Goal saya apa 10 juta per bulan. Makanya Pak Benan ngomong, saya capek BP masih kerja, iya karena goal saya bukan BP. Bahkan BP itu tidak terlalu saya perhatikan karena memang 10 juta tadi yang saya ada di otak saya. Jadi kalau ada teman nolak, teman PHP itu saya lupakan. Yang saya ingat-ingat 10 jutanya. Ada pasangan ngomel, saya lupakan. Yang saya ingat-ingat 10 jutanya. Orang tua tidak mendukung, telepon saya, ya saya lupakan. Yang saya ingat selalu 10 jutanya tadi. Karena goal saya udah benar-benar clear. Ada tujuannya 10 juta itu buat apa. Yang kedua, itu skala prioritas. Nah, skala prioritas ini penting. Terutama untuk teman-teman di sini yang masih kerja. Itu kan kayaknya akan ada konflik kepentingan. Nah, saya setelah mengerjakan bisnis ini, kalau di bulan pertama belum ya, tapi saya ingat saya mulai masuk bulan ketiga, saya mulai masuk bulan Desember, itu saya ingat skala prioritas saya sudah nomor 1-nya Allian. Allian nomor 2 ya, nomor 1 tetap Tuhan. Allian nomor 2 artinya apa? Pekerjaan saya di kantor itu sudah nomor 3. Fungsinya kita tahu skala prioritas ini apa? Kalau zaman dulu, bos minta saya lembur, ada proyek yang harus dikunjungi, setelah saya pulang kerja, saya pasti yes, siap bos. Bahkan semakin dikasih lembur, saya semakin happy. Karena ada uang tambahan, dan bos semakin cinta sama saya. Tapi saya setelah kenal Allian, saya berani nolak. Saya ngomong nggak bisa, saya sudah agenda lain. Jadi jam 5, jam 6 itu saya pastikan saya harus pulang.
dalam benak saya saya mau dipecat pun nggak apa-apa. Karena saya udah tahu masa depan saya bukan di sana. Kan konyol Pak Benan, kalau masa depannya bukan di sana, tapi itu yang dijadikan prioritas, itu kan nggak nyambung namanya ya. Betul, betul. Dan lagian Bapak udah PDP kan komisinya lebih besar daripada gajinya ya Pak? Betul. Saya bulan pertama kan udah lebih gede dari komisi saya. Lebih gede dari gaji saya. Makanya saya lebih pede. Saya kalau dipecat pun ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya. Jadi skala prioritas saya waktu itu benar-benar udah clear, saya harus dulukan Alian dulu sebelum pekerjaan di kantor. Nah, berani memecat bos, nah, betul itu Pak Chandra. Nah, karena skala prioritas tadi udah benar-benar jelas, ya akhirnya harus dibungkus dengan yang namanya komitmen. Karena namanya hasil itu kan tidak bisa instan. Kalau kita ngomong saya tak berjuang 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu pengen dapat hasil, nggak mungkin. Saya udah paham itu dari awal. Saya dari awal tuh udah ngomong hitung-hitungan sama Pak Anderson. Pak Anderson, kira-kira nih saya untuk nyampe 10 juta, itu butuh waktu berapa lama? Pak Anderson buat game plan-nya, terus saya ditunjukin ke saya, itu 1 tahun. Untuk saya bisa capai 10 juta. Tapi Pak Anderson kasih syarat, kamu harus komitmen. Komitmennya apa Pak Anderson? Kalau weekday, saya harus ketemu 2 orang. Nggak tahu caranya gimana. Kalau weekend, saya harus ketemu 5 orang. Nah, Pak Nathan setuju. Komitmen with action. Betul sekali Pak Nathan. Itu mentor saya, guru saya itu Pak Nathan ya. Jadi weekday ketemu 2 orang, weekend ketemu 5 orang. Dan syarat keduanya itu tidak boleh hutang lebih dari 1 minggu. Artinya apa? Kalau saya Senin ketemu 2 orang, Selasa saya ketemu 1 orang, Rabu harus saya segera penuhin. Nggak tahu gimana caranya. Nggak peduli udah caranya gimana, pokoknya saya harus ketemu orang untuk saya prospek. Prospek saya masih sangat belepotan, makanya Pak Henderson target saya main kuantitas dulu, bukan kualitas. Kalau saya ditarget kualitas, saya nggak bisa. Market saya juga nggak bagus, terus skill saya juga parah amburadul, modalnya apa? Semangat aja. Modalnya semangat, pengen kawin aja Pak Benar waktu itu. Jadi aduh. Karena belet 1 tahun lagi gitu ya Pak? Iya, targetnya 1 tahun lagi Pak Benar. Sudah diminta sama mertua walau gitu ya Pak ya? Betul. Dengan komitmen itu saya sampai ingat Pak Benar ada salah satu hal lucu ya. Jadi Pak Anderson itu kalau di Surabaya itu tidurnya di perumahan apa saya lupa. Royal di Ahmad Yani itu ada perumahan, itu rumahnya saudaranya Bu Hansila di sana. Jadi kalau Pak Anderson ke Surabaya, nemenin saya tidurnya di sana. Nah, kalau saya mau join Vilbek, itu saya pasti jemput Pak Anderson di sana. Nanti sepeda motor saya taruh sana, bareng-bareng naik mobilnya Pak Anderson. Nah, suatu ketika itu karena saking capeknya, saya nyampe di rumahnya saudaranya Bu Hansila tadi. Itu motor saya parkir, saya telepon Pak Anderson. Ternyata Pak Anderson masih perjalanan pulang dari TP ke Royal Residence, apa ya? Central Park. Nah, TP ke Central Park itu kan lewat Ayani, itu kan macet sekali. Kalau teman-teman yang tahu Surabaya itu jam-jam sore macet. Jadi akhirnya di situ Pak Anderson terlambat. Lah, saya saking capeknya, itu saya sampai kan nggak dibukain. Saya sama saudaranya Bu Hansila nggak dibukain karena saya pakai jaket proyek, kumel sekali, takut dia ini dikira ini orang mau ngapain gitu. Saya itu nunggu di depan rumahnya, di rumputnya, itu saya sampai ketiduran di sana sampai maghrib. Karena Pak Anderson datangnya maghrib. Jadi waktu saya bangun itu saya benar-benar apa ya? Saya speechless sendiri sebetulnya. Kok rasanya hidup saya ini berat sekali gitu loh. Tapi saya mikir saya harus lakukan ini. Karena ini benar-benar saya punya tujuan, saya harus lakukan ini. Dan ya udahlah, saya lupakan. Saya enggak usah main baper-baperan, enggak usah ada sedih-sedihan, itu udah saya buang jauh-jauh lah. Jadi udah saya bangun, yang penting tahun depan saya enggak boleh tidur di depan rumahnya orang lagi. Itu tidurnya di bawah apa di sepeda motor? Di bawah, Pak. Waduh. Jadi sepeda motornya saya jaga. Saya kan di rumput. Kena angin gitu enggak tahu saya kok ketiduran. Bener-bener saking capeknya. Saya kerja di kontraktor itu kan keliling. Betul. Keliling proyek mandor gitu, Pak Benar. Keliling di proyek itu capek sekali kalau siang. Jadi ya kalau dibilang orang sekarang apa ya? Mungkin itu jadi kendala. Tapi bagi saya dulu karena mungkin udah kepepet ya itu bukan kendala. Nah, setelah kita punya 3 hal tadi, goal,
terus punya prioritas dan punya komitmen. Yang berikutnya kita baru bisa nyusun yang namanya time management. Nah, mungkin Pak IT ini boleh bantu lagi untuk tampilkan slide-nya ya. Nah, jadi ini sedikit, saya nanti sebelum masuk ke sana, saya juga ada sedikit cerita ini. Ini cerita menarik, ini mungkin teman-teman yang seangkatan, sepantaran saya tahu ini ya. Ini masih nyambung di materi komitmen tadi. Jadi tahun 2015 itu kita pernah trip cruise rame-rame. Saya nggak tahu Pak Fenan udah ada belum ini? Saya sudah dong Pak. Sudah ya, oke. Ya, saya dapat 2 tiket. Oke, mantap. Nah, anak cruise ini. Kalau Pak Nathan ada, saya tahu ya. Jadi waktu itu saya berangkat cruise dan teman-teman di situ saya kasih stempel paspor saya. Itu saya pulang dari Singapura, masuk Juanda itu tanggal 11 November 2015. Itu saya masih ingat, itu saya mendarat di Juanda jam 11 malam, teman-teman. Dan besoknya 12 November 2015 jam 12.45 itu anak saya yang kedua lahir. Jadi artinya apa? Saya hampir nggak ngelihat kelahiran anak saya yang kedua. Waduh, ngeri banget ya Pak ya. Benar-benar. Sempat sampai di Surabaya Pak? Sempat, kan saya udah nyampe malamnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak Eka kalau nggak dipecat Pak. Lah, dokter udah ngomong kan, ya kelahiran antara tanggal 10, 11 atau 12 atau 13. Kira-kira itu kan nggak bisa kasih kepastian ya. Ya. Tapi waktu itu saya sempat dilema sebetulnya. Saya udah ngobrol sama istri ini gimana ya. Tapi karena saya punya tim, saya bawa tim, itu foto tim saya yang ikut sama-sama berangkat. Luar biasa. Ya. Jadi karena saya bawa tim dan benar-benar saya harus tanggung jawab, saya juga punya impian. Kalau namanya leader itu kan pergi bukan jalan-jalan ya, tapi selalu ada setelah ini mau ngapain, setelah ini mau ngapain. Jadi akhirnya saya harus menemani tim saya. Dan istri saya dengan sangat-sangat ikhlas mengizinkan. Enggak, ikhlas benar-benar dia izinkan. Dia izinkan. Pasti nanti anak ini lahirnya nunggu kamu. Jadi waktu itu saya atur strategi. Papa saya minta di Surabaya, mertua saya taruh di Surabaya untuk menjaga. Dan benar ternyata tanggal 11 sore itu istri saya udah masuk rumah sakit. Cuman memang namanya anak saya ini sudah good team player sama saya, dia lahirnya nunggu saya. Iya Pak. Ini namanya komitmen. Nunggu papahnya. Betul. Ini namanya komitmen Pak Fenan. Jadi kalau ada orang yang ngomong, saya nggak bisa Zoom. Kenapa? Lagi arisan atau lagi ada acara apa? Itu dalam hati kecil sebetulnya saya jengkel. Kalau ada orang ngomong seperti itu, jujur. Kenapa? Saya anak mau lahiran aja saya tinggal. Kalau namanya impian, itu udah benar-benar alasan-alasan kecil harus disingkirkan. Itulah baru kita sebutnya komitmen. Dan saya bukan hanya ngomong itu, tapi saya benar-benar lakukan itu. Anak bisnis dan anak kandung dua-duanya sama. Betul, all family. Betul sekali Pak Nathan. Mantap. Dan setelah ini saya kasih sedikit sharing ini tentang time management tadi ya, seperti janji saya kan pertanyaannya bagaimana ngatur waktunya. Kalau mau time management sebetulnya akan sangat gampang kalau teman-teman sudah clear 3 hal yang di depan tadi. Nah, time managementnya di slide setelahnya itu, Pak Nono. Jadi yang pertama kalau ngomong time management, teman-teman tinggal tentukan big rock-nya teman-teman. Artinya waktunya yang benar-benar udah nggak boleh diganggu-gugat. Misalkan contoh, kalau saya BI, saya ikut SMC setiap hari Jumat, cuma 2 minggu sekali, itu tidak akan ada alasan. Ya udah, saya udah langsung blok di sana. Misalkan saya setiap Sabtu harus ikut bisnis talk. Ini saya belum revisi ya, ini yang saya bawakan materi sebelum-sebelumnya. Jadi waktunya teman-teman nggak usah perhatikan. Tapi intinya teman-teman tentukan dulu waktu-waktu mana yang penting yang nggak boleh diganggu. Kalau di bisnis ini apa? Ya pertemuan seperti sekarang ini SMC. Ini kan udah nggak mungkin diganggu-gugat teman-teman ya. Karena kita cuma 2 minggu loh bayangin. 2 minggu sekali untuk belajar. Kalau itu ditunda untuk kesenangan-kesenangan kecil, itu kan nggak make sense sebetulnya. Kalau ngomongnya pengen sukses loh ya. Kecuali kalau kamu masuk alian buat apa? Ya buat happy-happy, cari uang tambahan. It's okay.
Tapi kalau ngomong pengen merubah hidup di Allian, tapi big rock Alliannya sampai digeser, itu berat sekali. Sorry to say, ya akan sangat lama sekali suksesnya. Seperti itu. Jadi setelah kita punya big rocknya, yang kedua yang tabel di bawah itu, teman-teman juga wajib punya namanya daily action list. Daily action list itu apa? Yang paling simpel, kalau kerjaan utama kita di bisnis ini apa? Ketemu orang. Kalau sekarang mungkin nggak usah ketemu orang, tapi by Zoom. Nah, itu terserah. Kalau saya dulu, kan tadi saya udah cerita, 2 di weekday, 5 di weekend. Nah, teman-teman benar-benar centang itu. Centang itu untuk laporan ke impian kita. Bukan centang itu untuk laporan ke upline. Bahkan kalau upline-nya nanya kadang-kadang, WA-nya nggak dibales, cuma di-read aja. Kayak koran gitu. Gimana goalnya minggu ini udah achieve. Dibaca tapi nggak dibales. Nah, itu kan kebalik sebetulnya. Jadi justru teman-teman kalau hari ini teman-teman mau sukses, dulu yang saya lakukan, yang saya belajar dari Pak Anderson, kita harus punya namanya daily action list. Jadi kita centang, itu kalau miring nggak terlalu jauh. Ternyata saya 2 hari ini baru ketemu 1 orang. Padahal target saya 2 hari, setiap hari 2. Nah ini kok 2 hari baru 1. Artinya apa? Hari ketiga saya harus ngebut. Nggak bisa goal itu melencengnya lebih dari 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu, ya yang ada biasanya goalnya yang diturunin. Karena untuk ngejar keterlambatan itu akan sangat berat bagi teman-teman yang part-time. Nah, kalau yang full-time gimana? Ya harus lebih punya lagi. Tentunya bukan 2 ketemu orangnya, harusnya lebih. Seperti itu. Jadi ini mungkin sedikit ya, nanti kalau ada kesempatan lebih panjang lagi di sesi yang khusus, saya akan berbagi sharing khusus tentang manajemen waktu. Nah, tapi kira-kira seperti itu, Pak Fenan nih, ceritanya supaya saya bisa ngatur waktu, itu yang saya lakukan. Iya, benar banget tuh Pak. Ada spiritual big rock, ada walking big rock. Itu saya juga belajar banyak loh teman-teman dari Pak Andre untuk tentang yang memilah waktu mana yang kita buat keluarga dan mana waktu buat ya kerja. Wah ini waktu buat keluarganya di hari apa Pak biasanya? Kalau sekarang saya weekend, Sabtu malam sama Minggu siang itu saya biasanya buat keluarga. Nah. Tapi kalau zaman dulu ngerintis, waktu keluarga kapan? Kapan-kapan. Apalagi waktu ya masa perjuangan ya Pak ya. Betul, masa perjuangan itu benar-benar nggak ada tawar-menawar lah kalau sama saya. Gitu. Betul. Keluarga ya masih bisa nanti gitu ya Pak ya. Iya. Yang penting uang buat susu anak tercukupin gitu ya. Betul. Waktu itu untungnya belum punya anak. Wah, untungnya Pak ya. Tahun 2015 sudah ada. Oh iya, tahun 2015 sudah ada. Betul. Ya. Ya. Wah ini menarik banget ya Pak ya. Wah saya sampai speechless deh dapat ceritanya Pak Andre nih. Sampai tidur di lantai. Pak Benan, saya minum dulu Pak Benan ya. Silakan Pak, silakan. Saya juga dari tadi juga minum juga Pak. Ya, silakan loh teman-teman kalau mau ada yang minum sambil makan ya, saya sambil makan juga loh teman-teman ini. Jadi nggak kelaparan sambil nge-host gitu kan teman-teman. Nanti saya tambah kurus loh. Ya, teman. Ini saya mau tanya lagi nih Pak, karena waktu kita terbatas nih Pak. Saya langsung tanya-tanya terus ya teman-teman. Siap, Pak. Bagaimana nih Pak ceritanya? Ya, kok sampai tadi kan ada cerita nggak didukung sama pasangan dan juga mertua ya. Kan padahal waktu awal join kan malah pasangan yang duluan ikut Pak. Betul. Nah itu boleh dong di-sharing Pak. Oke. Sebetulnya ini nyambung dengan penjelasan saya di depan ya. Jadi nggak ada yang namanya makan siang gratis. Waktu saya udah memutuskan serius di bisnis ini, itu pacar jadi prioritas keempat. Prioritas pertama Tuhan, prioritas kedua Allian, prioritas ketiga pekerjaan saya di kontraktor, prioritas keempat baru pacar. Nah, sedang pacar saya bahasa kasihnya itu waktu yang berkualitas. Makanya dulu susah pun tetap cinta sama saya, karena setiap dia ngomong saya dengerin. Saya dibayarin makan kan, dia ngoceh ngomong saya dengerin. Tapi begitu saya join Allian, saya masih ingat sejak saya awal join Allian, itu saya makan malam sama dia itu cuma sekali. Waktu ulang tahunnya dia. Oh ya? Iya. Jadi malam minggu pun nggak ada ya Pak ya?
Targetnya malam minggu 2, Pak Fenen. Saya malam minggunya sama Pak Anderson sama prospek. Waduh, mantap. Iya, iya. Beda kita, Pak, ternyata. Saya tetap malam minggu. Bapak nggak ada malam minggu, luar biasa ternyata. Bener-bener nggak ada malam minggu di situ saya. Bener-bener ternyata ketemunya kualitas bener-bener itu ya, Pak. Iya. Nggak Jadi dimarahin, di situ, Pak. nah kalau ditanya dimarahin, udah nggak marah sebetulnya. Sampai gini, saya masih ingat ya beberapa kali itu pacar saya ini nggak kuat tidur malam. Jadi biasa jam 9, jam 10 itu udah tidur. Saya ingat itu dia beberapa kali itu sampai jam 12 belum tidur saya. Kok belum tidur saya? Belum tidur, nunggu saya. Kan kos kita depan-depanan. Itu saya ditunggu sampai pulang, saya udah di SMS. Kalau sudah pulang sampai kos, langsung kabarin. Oke, saya pulang, saya telepon dia, dan dia langsung keluar kos untuk marah, untuk berantem. Jadi jam 12 malam, itu saya diajak berantem di depannya kos, Pak Benen. Dan cewek kalau berantem, selalu pakai nangis. Wah, ini dramatis ini. Cerita-cerita, Pak. Ya, saya harus nunggu, Ibu. Saya harus nunggu, saya dengerin dia. Akhirnya saya ngomong oke, saya cuman oke aja. Saya oke sampai dia udah reda, saya pulang. Dia tidur. Enggak berapa lama Pak Penan, beberapa hari berikutnya, kan tetap kelakuan saya enggak berubah. Saya tetap pulang, langsung saya anterin, saya tinggal. Pulang kantor, saya anterin, saya tinggal. Berapa hari marah lagi Pak Penan. Akhirnya kita berantem lebih keras lagi. Dan di situ saya sedih. Saya ngomong, saya ngelakukan bisnis ini. Saya kerja kayak orang gila ini kan demi kamu. Kan katanya kita pengen merit. Saya yang sedih, Pak. Kalau kalau kita ngitung income di kantor, sampai kapan kita bisa merit gitu loh. Tapi dia ngomong, tapi kan nggak harus seperti ini gitu loh. Buat apa juga punya uang kalau nggak bahagia? Kan banyak pasangan kita yang akhirnya ngomongnya seperti itu ya. Buat apa punya uang kalau nggak bahagia? Saya jawab, bagaimana caranya bahagia kalau kita nggak punya uang gitu. Jadi itu berdebat, wah berantemnya semakin ekstrim. Akhirnya ya udah, saya ingat saya kalau punya masalah itu saya tidak selalu ngadu ke Pak Anderson, karena saya tahu Pak Anderson ini juga banyak pikiran, banyak kerjaan. Saya bukan tipe orang itu yang sering berkeluh kesah. Tapi kalau ini udah benar-benar saya pusing, saya baru ngomong. Waktu itu saya minta waktu sama Pak Anderson, sama Bu Ansila, berdua langsung saya ceritakan kondisi saya. Dan saya langsung dapat pencerahan. Pak Anderson sama Bu Ansila ngomong, kalau Elvin bahasa kasihnya waktu yang berkualitas, kamu ajak ngomong sama dia. Kamu minta waktu, nanti yang kalian sepakatin bersama, waktunya itu kapan untuk dapetin hasil sekian. Nah, kalau kamu dapetin hasil itu, tanya Elvin, kira-kira kamu mau tetap dukung enggak? Oke. Tapi kalau enggak dapetin hasil itu, ya terserah. Elvin mintanya kamu seperti apa? Oh, oke. Saya dapat solusi, saya langsung lakukan. Dapat pencerahan ya, Pak? Dapat pencerahan, saya lakukan. Saya temuin lagi pacar saya ngomong, saya minta waktu 3 bulan, jangan diganggu, sampai akhir tahun ini. Dan dia sebut angka, karena kan income saya tadi 1,2, income dia 3,8, totalnya kan 5 juta. Dia ngomong, kalau kamu 3 bulan bisa dapat 5 juta dari Aryan, lanjutkan. Kalau enggak... Itu belum BP ya, Pak ya? Belum, waktu itu belum BP. Setelah capek itu kan BP, karena income 5 juta kan pasti BP. Ya, betul. Kalau kamu nggak capek itu gimana? Dia nantang saya. Kalau saya nggak capek 3 bulan 5 juta, saya keluar dari Alia. Saya ngomong gitu. Jadi pikir saya, ya udahlah komitmen 0 atau 100%. Nggak ada komitmen 50%. Kalau 0 ya 0, sekalian 100% ya udah 100%. Akhirnya kita deal. Dan setelah itu kita gencatan senjata. Perang dingin. Gencatan senjata. Gencatan senjata. Tapi itu sudah saya sangat bersyukur karena dia tidak meneror saya. Karena kalau dulu itu di SMS, saya kan tidak punya BB. Kalau punya BB di ping gitu kan berisik ya. Saya cuma SMS, saya silent. Getarnya juga saya tidak getarin gitu. Jadi mau di telepon, di SMS, handphone saya nggak bergetar apapun. Jadi dia semakin emosi kalau nyari saya, nanya pulang jam berapa kayak gitu. Jadi takut, Pak. Takut nggak mungkin takut hilang, yang harusnya takut saya. Oh gitu ya. Iya. Kejadian kita sama, Pak. Nah ini
Kalau itu dari pasangan, dari mertua Pak, atau dari orang tua, sama Pak? Ini, kalau mertua sebetulnya enggak tahu. Mertua tidak tahu terlalu dalam apa yang terjadi terhadap saya. Jadi waktu itu kan juga masih calon mertua lah. Dan saya belum dipandang seperempat mata aja belum. Bukan setengah mata loh, seperempat mata aja belum. Karena masuk kriteria mantu tidak idaman. Maaf Pak, saya ketawa Pak. Maaf banget. Oh, Pak Henderson nanya, akhirnya 3 bulan dapat apa? Saya income bulan ketiga 5,9 juta. Alhamdulillah puji Ya. Tuhan. Waktu itu saya tanya ke pacar saya kan, gimana nih? 6,9 ya, dilanjutin atau enggak? Ya, karena dia 6,9 ngelihatnya, gila, saya udah kerja di kantor setahun lebih, gajinya enggak ada separuhmu nih. Berarti melesat targetnya. Betul Pak Anderson. Berkat Pak Anderson itu. Thank you Pak Anderson. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Benan tadi sebetulnya karena untuk mami saya. Jadi mami saya juga enggak mendukung. Kenapa? Kan tadi saya bilang, mami saya itu downline-nya Pak Anderson. Dan gagal. Dan saya kerja di kontraktor, itu tanpa ijazah teman-teman. Maksudnya gimana? Itu perusahaan saudara. Jadi saya ini enggak punya ijazah. Saya ini karena dulu terlalu fokus di MLM, ijazah saya itu sampai enggak saya ambil. Jadi saya enggak bisa ngelamar kerja terus terang. Nah, akhirnya mami saya, waktu saya udah kepentok, mami saya ngomong ke saudara, nitipin saya untuk kerja. Nah, mami saya kan mulai enggak happy nih. Kalau ngelihat saya serius di Allian, berarti kerjaan kantornya pasti terbengkalai. Nah, sedangkan itu saudaranya mami kan. Nah, dia kan sungkan, mami saya sungkan. Makanya mami saya mulai sering ngomelin saya, kamu loh, meskipun di Allian kerja di kantor diperhatikan, ngomong gitu terus. Jadi sering telepon jadinya karena khawatir kan enggak enak, itu masih saudara sama mami saya. Makanya mami saya juga enggak mendukung. Cuman enggak terlalu ekstrim ya karena kan jaraknya jauh. Jadi yang benar-benar hambatan tadi ya pasangan tadi. Pasangannya. Nah, Betul. saya mau tanya Pak, ini kan kaitannya sama dukungan dari pasangan. Boleh diceritain nggak Pak? Apa momen terberat nih dalam menjalankan bisnis ini? Karena saya lihat Pak Andre banyak banget ya momen-momennya. Yang momennya apa nih Pak? Kalau momen terberat itu banyak banget sebetulnya. Cuman mungkin saya cerita flashback sedikit ya. Teman-teman, momen tiap orang beda-beda. Proses tiap orang itu beda-beda. Nah, kalau saya pribadi, itu saya tidak ada masalah dengan yang namanya ditolak orang, terus saya di PHP-in orang, itu saya udah kebal sekali. Kenapa? Karena tadi saya cerita, saya umur 17 tahun, belum punya KTP, belum 17 waktu itu ya. Saya masih SMA, belum punya KTP, udah ikut MLM. Sebetulnya di situ saya ditempa pertama kali. Dari ikut MLM itu saya pertama kali cari uang, harapannya cari uang, tapi yang paling saya syukuri saya dapatnya hikmat, Pak Ben. Karena uangnya nggak dapat, kecil sekali. Tapi saya bersyukur dengan hikmat itu saya banyak sekali bertumbuh di sana. Nah, singkat cerita, dengan MLM yang kurang berhasil tadi, saya akhirnya nyoba bisnis konvensional. Nah, gini-gini saya pernah bisnis konvensional, Pak Ben, saya jual sembako. Jadi utamanya minyak dulu. Tembakau atau sembako, Pak? Sembako. Tembakau, oke. Ya, saya jual minyak dan berakhir dengan kerugian 50 juta. Dan itu di tahun 2009, teman-teman ya. 2009 untuk anak lulusan kuliah 50 juta itu ya bukan cukup pusing ya, itu saya pusing sekali waktu itu. Akhirnya saya coba dengan sisa-sisa modal, saya coba kayaknya MLM nggak cocok. Konvensional nggak cocok. Saya turun lagi ke yang tradisional. Saya ternak sapi, Pak Ben. Saya pernah ternak sapi juga. Bukan saya yang bukan saya yang nyari rumputnya, bukan. Tapi saya kerjasama dengan. Iya. Di situ juga mungkin belum cocok timingnya. Jadi saya ternak sapi di Bojonegoro. Waktu itu Bupati Bojonegoro buat peternakan sapi. Ya, saya kalah saingan. Jadi harganya saya kalah dan singkat cerita saya tutup usaha itu juga. Nah, setelah itu saya nyoba trading. Nah, saya pernah trading saham juga. Dan puji Tuhan di trading saham tadi saya dapat hikmahnya lebih besar. Minusnya 100 juta Pak Benan. Dan itu uang utangan. Utangan, Pak? Utang. Jadi, kalau dibilang itu sudah jatuh, tertimpa tangga, nggak tahu tertimpa apa lagi. Benar-benar udah saya give up.
benar-benar itu sebelum jadi karyawan ya. Jadi akhirnya Oh. saya give up, saya jadi karyawan lah. Dibantu mami saya tadi ceritanya. Jadi kalau setelah saya proses hidup yang saya laluin tadi di usia 20-an tahun tadi, kalau yang ngerjakan bisnis harian ini ya bagi saya ringan sekali. Nggak ada resiko, nggak pakai modal. Modalnya apa sih? Semangat sama ngotot. Kalau itu aja nggak bisa, ya mau hidup seperti apa lagi? Itu yang ada dalam benak saya. Satu-satunya modal saya semangat dan nekat. Ya udah itu yang saya lakukan, Pak Ben. Berarti Tapi momen terberatnya apa nih, Pak? momen terberatnya, saya kan modalnya semangat dan nekat. Waktu saya hilang diri terhadap bisnis ini, itu momen terberat. Nah, mungkin teman-teman yang lama di sini, seangkatan saya itu ngalamin, Aryan kan ada fase-fase perubahan ya. Waktu itu kita ada 3 layer. 2014. Saya lupa tuh, FC, BM, BD. BM, SBP, SBN, sama BD. Itu yang perubahan pertama, Pak Ben. Kan habis 3, terus naik ke 4. 4, ya betul. Habis 4, kedua. Kedua, betul. Dan 2-nya itu digonta-ganti berkali-kali. Pernah BP-nya 150 juta, pernah yang pakai 2 kaki, pernah yang segala macam. Itu di situ grup saya cukup banyak yang korat-karet ya, karena memang income saya pribadi pun waktu itu turun banyak. Karena dari yang BI langsung ke BP, operatingnya jadi kecil, kita belum siap pelebaran, padahal mereka belum punya kemampuan, loading kerja saya lebih keras lagi, jadi saya kerja lebih keras, tapi income saya turun. Nah, pelan-pelan di sana akhirnya saya mulai mikir, ini apa ada yang salah gitu loh. Kan selama ini naiknya enak banget nih. Tetap dengan ritme kerja saya, waktu itu saya udah SBP, sebelum dirubah-rubah. Cuman waktu itu nggak ada SBP-an, MDRT belum ada. Yang ada baru MDRT. Nah, puncaknya setelah saya SBP, income saya mulai turun, pelan tapi pasti turunnya Pak Benan. Dan itu yang buat saya pusing. Sampai akhirnya saya mulai sering cross-lining dengan diri sendiri. Ini apakah ada sesuatu atau ada yang tidak cocok? Saya konsultasi dengan Pak Anderson. Saya sering konsultasi dengan Pak Anderson, tapi masih belum bisa menenangkan diri saya. Sampai akhirnya ya udahlah, saya diajarkan mami saya, upline yang tertinggi kita itu siapa? Tuhan. Maka pastikan kalau kamu ada sesuatu, ada masalah, jangan lari ke siapa-siapa. Yang bisa membantu kamu Tuhan. Nah, saya tenangkan pikiran, saya benar-benar banyak. Saya juga ingat ya waktu itu Bu Hansila juga ingetin saya, mungkin saya karena terlalu ambisius, saya terlalu workaholic, jadi hubungan saya sama Tuhan, prioritas pertama saya Aryan, bukan Tuhan. Mungkin di situ ya, itu saya diingatkan. Makanya hari ini saya juga pengen ingetin teman-teman semua, sesibuk apapun teman-teman, prioritas pertama tetap Tuhan. Setelah saya kembali ke Tuhan tadi, saya menemukan ketenangan. Saya mulai bisa berpikir. Akhirnya logika saya pakai. Oke lah, dengan marketing plan yang ada ini, memang strategi yang dulu saya pakai income-nya turun. Tapi kan harusnya ini dibuat buat kebaikan. Mestinya punya strategi yang baru dong. Kalau kita dulu bisa sukses pakai strategi itu kan marketing plan itu. Sekarang udah diganti marketing plan yang ini. Berarti kita nggak bisa pakai strategi yang itu. Nah, saya mulai banyak ngobrol dengan Pak Anderson. Karena Pak Anderson pun juga masih menerka-nerka, kan semua kita baru. Mau Pak Albridge, mau Pak Alex, mau Pak Nathan, itu semua fasenya baru, sama-sama masih meraba-raba. Enaknya mereka meraba-raba di MDIT. Grupnya udah gede, saya ini meraba-rabanya masih di bawah ini. Makanya waktu itu saya pusing. Iya. Sama nah, di situ akhirnya oke lah, saya tetap putusin, saya ngerjakan bisnis ini, saya tidak kemana-mana, meskipun banyak penawaran mulai Pak Benan. Karena teman-teman saya yang di tempat lain itu mulai ada yang bersinar, ya udah, tetap saya fokus di Aryan, saya tetap kerja keras, tapi tidak tahu gimana, kayak saya kehilangan soul. Dan itu berlangsung cukup lama. Kalau saya bilang, itu momen terberat saya. Saya kerjanya keras, tapi income saya itu berat banget untuk lebih dari 30 juta. Karena saya seperti kerja, tapi enggak, gimana ya, mungkin kalau kayak orang berumah tangga, tinggal serumah, tapi sudah enggak cinta, tapi enggak cerai. Berat ini kata-kata. Berat itu saya dulu posisinya seperti itu. Berat itu.
Makanya teman-teman hari ini sangat bersyukur teman-teman yang ngerjakan bisnis ini, terutama yang baru join, nggak ngalamin fase saya. Sekarang udah tinggal enaknya. Kalian udah ketemu formula yang paling pas di IBP, untuk jadi bibit 300 juta, teman-teman maintain 300 juta, itu sudah memakan banyak korban, termasuk saya dan tim. Nah, kayak teman-teman udah nggak usah dipikir lagi, sekarang udah terbukti MDIT tertinggi bintang 78. Kalau ada yang ngomong sisi ini nggak bagus, masih bagus tempat lain, emang di sana bintangnya berapa? Kan bintang 78 di sini. Ini income terbesar di industri asuransi, teman-teman. Jadi teman-teman harus bersyukur yang sudah join di sekarang, yang baru join sekarang. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Opena. Itu momen-momen terberat. Iya, kalau ada momen terberat nih, Pak ya. Waduh, kalau momen dibilang terberat tadi kok bagaikan satu rumah tapi nggak ada cinta tuh berat banget loh, Pak. Ya. Itu kalau kita talak aja gitu. Nah, boleh nggak Pak? Gimana kok bisa membuat diri bangkit lagi dari yang momen terberat, ibaratnya ya nggak ada soalnya itu, dan membuat bisa cinta lagi. Nah itu ada ini nggak Pak saran-saran atau apa yang membuat Bapak bangkit atau ada kejadian apa? Oke. Kejadian itu berlangsung lama ya. Saya nggak ingat tepatnya karena saya orangnya nggak terlalu catetin detail kalau itu sejarah-sejarah yang nggak mengenakan itu saya nggak catat detail. Cuman saya ingat saya benar-benar tersadarkan itu di 2019 akhir. Ya, mungkin Pak Nono boleh bantu tampilkan slide yang pertanyaan ini ya. Jadi teman-teman kalau masih ingat, impian saya pertama kali saya join bisnis ini itu adalah untuk pasangan saya. Waktu itu saya pengen nikah. Nah, setelah saya mengerjakan bisnis ini, saya bisa punya income dan mulai naik. Kita semua ini, saya pasangan dan anak-anak itu bisa hidup dengan sejahtera, dengan damai. Dan yang paling saya suka dari pasangan saya apa? Pasangan saya ini mau diajak hidup susah, mau diajak hidup senang, itu dia tidak pernah berubah. Jadi dia tetap seperti itu aja, orangnya tetap menjadi diri sendiri. Itu yang paling saya suka dari pasangan saya. Jadi waktu income saya turun pun dia tidak menuntut. Dia tidak bilang terus, gimana nih income kita tuh kurang nih, uang belanja saya kurang nih, enggak. Dia tidak pernah seperti itu, teman-teman. Itu yang paling saya syukuri. Cuman itu juga yang membuat saya mungkin tidak bisa cepat bangkit. Jadi karena istri saya ini sangat menerima saya apa adanya, dia tidak menuntut. Kalau saya bilang waktu itu dengan income 30 juta, bahkan sering kurang ya, kadang-kadang 25 juta itu untuk hidup di Surabaya dengan 2 anak, di mana anak saya yang pertama udah sekolah, itu sudah mulai berat untuk bayar asuransi, untuk bayar biaya pembantu, untuk bayar makan. Belum waktu itu zamannya offline, teman-teman ya, saya masih maintain tim saya di luar kota, itu cost-nya besar sekali. Saya masih ingat bangun kota itu waktu itu Madiun, Kediri, Bojonegoro, Surabaya. Jadi sekitar Jawa Timur. Tapi semuanya itu saya harus naik mobil. Di sana juga mesti mesti tidur di hotel, itu semua cost-nya besar. Makanya dengan income yang cenderung turun tadi, itu berat bagi saya. Tapi pasangan saya tidak pernah menuntut income lebih. Jadi uang belanja dia yang dikorbankan pun tidak apa-apa buat kita bangun bisnis ini. Nah itu yang saya syukuri terhadap pasangan saya. Pasangan saya ini juga orang yang sangat trust, sangat percaya kepada saya. Tadi kalau teman-teman ingat waktu saya zaman masih susah pun, itu dia punya banyak pilihan sebetulnya. Kalau mau milih cowok yang lebih kaya, lebih cakep banyak. Tapi dia memilih saya dan tidak menuntut apapun. Justru itu akhirnya saya punya benar-benar apapun yang dia minta itu saya akan penuhi. Sampai akhirnya di akhir 2019 itu kami berdua hadir di Corn Leader Weekend. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada ya, akhir 2019 kalau saya tidak salah ingat di Bali, itu istri saya hadir bersama saya di Corn Leader Weekend. Dan di situ dia nangis. Saya kaget, ini kenapa kok nangis gitu. Dia ngomong singkat ke saya, tapi itu mengena sekali. Dia ngomong, kamu pasti bisa.
Pak Benan, kalau diizinkan, kebetulan istri saya juga ikut ya acara malam ini, nah, mungkin bisa ngundang beliau juga untuk Silakan. Saksi nyatanya, bisa cerita. Boleh Pak. Silakan Pak Andre dipanggil istrinya Pak. Bisa dibantu spotlight aja mungkin IT-nya. Biar pasangan saya yang menceritakan ya apa yang dia sampaikan dan kenapa dia menyampaikan itu. Ya, silakan Bu Elvin. Ya, selamat malam teman-teman. Saya berterima kasih sekali ya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa hadir dan juga bisa sharing sedikit pengalaman pribadi saya. Saya berterima kasih dengan seluruh panitia, juga leader kami Bapak Henderson dan Ibu Hansila. Sebenarnya waktu 2019 itu saya diajak suami ke CLB Bali. Waktu itu sebenarnya saya mau datang, tapi saya merasa ada beban. Anak saya waktu itu baru kelas 1 SD dan dia mesti ujian final. Nah, itu membuat saya, udah saya nggak usah, saya skip aja kali ini. Nah, tapi waktu itu Pak Andri dapat telepon dari Bu Hansila. Dia menanyakan satu kalimat ini. Apakah usahamu, usaha saya maksudnya, usaha Elvin sudah maksimal untuk bisa berusaha datang? Waktu itu saya langsung jawab, saya merasa belum. Pertanyaan itu terngiang di telinga saya dan suara Bu Hansila itu seperti ada benar-benar nyata dan raut wajah Bu Hansila itu benar-benar saya ingat banget nadanya. Kayak Bu Hansila itu ada di depan saya, padahal itu cuma Pak Andri yang sampaikan pesan itu. Terus oke, saya datang, saya langsung waktu itu kita pesan tiket pesawat buat saya karena Pak Andri udah ya waktu itu. Nah, pertemuan ini menurut saya adalah pertemuan yang paling penting, tapi hampir saya lewatkan. Puji Tuhan, Bu Hansila masih ingat sama Elvin waktu itu. Waktu di sana, hari pertama, saya lihat hari kedua, banyak pembicara MDIT yang maju ke panggung. Saya lihat kualitas Pak Andri tidak kalah lah sama para MDIT yang maju ke depan ini ya. Kapasitasnya itu menurut saya sudah kapasitas MDIT, tapi kenapa dia belum ada di sana? Makanya saya bilang, kualitas kamu sama mereka tuh nggak kalah. Kamu bisa. Kamu udah waktunya untuk MDIT, saya bilang kayak gitu. Akhirnya kita berbulat tekad, ya kita MDIT ya. Oke, ini benar-benar nih, saya nggak mau di PHP-in. Ini serius saya bilang ya. Waktu itu 2020 kita langsung dikunjungi oleh pandemi ini gitu. Saya lihat, waduh ini saya mau bilang hambatan, tapi kok ya gimana ya. Tapi suami saya cuma bilang ini tantangan, kita mesti lewati. Oke, kita lewati 2020. 2021 masih pandemi. Tapi di saat saya berada di ruang doa saya mendapat satu keyakinan. Andre pasti MDIT 2021. Pasti. Waktu itu. Nggak tahu dari mana keyakinan itu ada di hati saya muncul begitu besar. Waktu itu akhirnya saya bilang sama Pak Andre, kemudian kami memutuskan untuk doa malam bersama keluarga, kita berempat bersama anak-anak ya, supaya anak-anak tahu apa impian keluarga kita. Jadi kita mau share ke mereka. Tiap malam kita doakan hal yang sama, Papi MDIT bintang 1, selalu tiap malam. Even anak saya yang paling kecil waktu itu masih umur 5 tahun, dia bisa pimpin doa loh. Kadang dia diam, terus kita bimbing lagi untuk. Dan yang saya kagumi anak saya yang pertama itu enggak pernah lost. Selalu dia bilang MDIT bintang 1 buat Papi tahun ini pasti. Dan yang saya selalu lakukan selain doa itu adalah daily relationship saya sama Tuhan. Saya benar-benar saya nggak mampu jauh dari Tuhan. Cuman itu yang saya pikirkan. Saya cuman mau impian atau keyakinan yang saya dapat ini, saya merasa ini dari Tuhan dan saya mau jalankan ini bersama Tuhan. Dan benar waktu 2021 kita dapat MDIT bintang 1, itu hati saya nggak kaget. Saya cuman yes, janjimu ini terjadi benar dalam kehidupan saya. Saya cuma bilang gitu sama Tuhan. Thank you Lord. Itu aja. Itu aja Pak Venan. Thank you. Gitu aja Bu. Mau diterusin juga boleh loh Bu. Ya, thank you loh Bu Elvin ya. Sungguh-sungguh menggugah hati saya untuk bisa MDIT juga. Thank you banget. Speechless saya tim.
Speechless dapatnya Biasanya speechless ya. Elvin. Wah, saya benar-benar speechless. Apa yang paling disyukuri dan menjalankan di sini, Pak? Oke, apa yang paling disyukuri dalam menjalankan bisnis ini ya? Kalau saya cerita materi itu sudah terlalu terlalu umum ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga sudah tidak ada yang meragukan materi yang bisa dikasih oleh bisnis kalian. Nah, makanya di kesempatan ini Pak Venan nanya saya apa yang paling saya syukuri di bisnis ini. Selain materi yang udah pasti, saya ingin sharingkan ada beberapa hal yang saya sangat bersyukur ya dalam perjalanan ini. Bahkan sebelum saya capai MDIT pun, saya sudah mulai mendapatkan ini. Dan ditutup dengan MDIT lah. Mungkin saya bisa minta tolong Pak Nuno untuk tampilkan slide-nya. Hal yang saya syukuri teman-teman, yang pertama, teman-teman kalau melihat saya itu sekarang kan kayaknya bisa ngomong gitu ya, jelek-jelek dikit-dikit ngomongnya terbata-bata bisa ngomong gitu. Teman-teman kalau tahu saya SMA itu di Sinwi, saya aslinya di Bojonegoro. Nah, kalau pulang itu kan saya selalu naik travel. Teman-teman boleh percaya, boleh enggak, mami saya masih hidup, Pak Anderson punya nomor teleponnya. Saya itu kalau disuruh telepon travel, pesan untuk pulang ke Bojonegoro atau dari Surabaya pulang ke Bojonegoro, itu saya enggak berani, teman-teman. Saya kalau disuruh hubungan dengan orang luar, itu sangat amat takut sekali. Kalau ada acara keluarga, itu sebisa mungkin saya ambil makan, udah duduk di pojokan paling belakang. Jadi saya itu sangat pemalu dan sangat introvert sekali. Jadi saya sangat bersyukur hari ini saya bisa berbicara di hadapan teman-teman semua dengan santai, dengan rileks. Dan lewat New Univision ini yang sudah benar-benar menggodok, menggembleng saya, bisa diklik Pak, itu ada beberapa foto lagi, ada beberapa pertemuan ya, baik offline maupun online. Offline di zaman dulu, cuman saya tidak terlalu punya banyak dokumentasi waktu offline. Itu ada acara live today, ada acara core vision ya. Yang banyak ini yang foto-foto waktu online ya teman-teman. Ada business talk, ada MC, ada SBC lah itu. Saya mungkin kalau nggak lewat perantaran bisnis ini, ya saya akan tetap selamanya seperti Andre yang dulu, yang hanya introvert dan pemalu, nggak bisa ngomong seperti ini. Nah, itu hal pertama yang saya syukuri. Hal kedua yang saya syukuri apa? Jadi saya bersaudara, saya anak tunggal, tapi saya punya sepupu itu ada 4 orang, yang umurnya sama, lahir di tahun 86. Nah, itu saya cerita itu sepupu yang paling dekat dengan saya. Itu foto diambil bulan Maret tahun 2020, tepat 1 minggu sebelum lockdown. Sebelum Indonesia lockdown, waktu itu COVID sudah masuk, cuman belum terlalu heboh. Itu ada meritan saudara kita. Nah, itu saya dengan istri saya, yang cowok itu sepupu saya yang pakai jas, yang dasinya warna pink ya, itu dengan istrinya. Ini sepupu yang dekat banget dengan saya, kita sama-sama di TK yang lahirnya cuma selisih 1 bulan, dibesarkan bersama, TK bersama, SD bersama, SMP bersama, sampai SMA pun bersama di Surabaya, teman-teman. Dan saya sangat-sangat shock sekali waktu dengar bahwa saudara saya ini kena kanker. Ya, di foto berikutnya, ini saudara saya setelah mulai kemo ya, teman-teman. Setelah mulai kemo, itu anak yang pertama, yang ulang tahun umur 5 tahun, dan anaknya yang kedua, itu waktu papahnya terdiagnosa pertama kali kena kanker, itu masih berumur 3 bulan. Istrinya tidak bekerja, teman-teman. Jadi waktu pertama kali dia kena kanker, itu keluarga papinya langsung telepon saya, nangis-nangis, dan saya ngomong, udah tenang, kita cari pengobatan yang terbaik buat Arnold, karena keluarga enggak tahu. Karena keluarga saya juga enggak banyak yang join dengan saya. Baik di bisnis, kalau di bisnis sedikit sekali ya, yang beli produk pun saya udah prospek semua, tapi mungkin ya karena mereka enggak percaya, mereka belum trust sama saya, itu enggak banyak keluarga yang bergabung. Nah, karena dia ini sepupu dekat dengan saya, dia bergabung. Bahkan pertama kali bergabung itu ambil UP 500 juta, terus setelah dia kerjanya lebih, posisinya lebih enak, itu saya minta dia upgrade, dia langsung mau upgrade jadi 1M. Ya,
Jadi saya ngomong ke papahnya, tenang, kita fokusin bagaimana bisa pengobatan yang terbaik buat Arnold. Dan di situ saya sangat bersyukur sekali, saya sangat happy karena saudara saya bisa dapat kebantu lewat alian ini, dapat santunan 1,2 M. Dan ini sangat-sangat membantu karena waktu kena kanker itu dia udah nggak bisa bekerja. Sedangkan semua yang ada di rumah itu masih dicicil, mobil dicicil, terus rumah dicicil, namanya keluarga baru. Dia menikahnya duluan saya lama. Jadi saya menikah 2012, dia menikah baru 2015 kayaknya. Nah itu jadi dia anaknya masih lebih kecil dari anak saya. Waktu klaim ini cair, saya masih ingat itu di awal, itu ada tanggalnya, bulan Februari itu dia kemo kesekian. Itu benar-benar sebelum kemo ini cair, yaitu tabungan udah benar-benar menipis. Karena harus membayar semua kebutuhannya ini sendiri. Kalau asuransi dari hospitalnya ada, tapi itu enggak on bill. Makanya masih nomboknya banyak sekali. Waktu itu kita belum banyak jual hospital, teman-teman. Masih yang dijual apa sakit kritis gitu. Dan saya kok lupa, saya enggak tawarin dia untuk benar-benar review polisnya. Waktu kita mulai jual hospital, saya udah tanya dia, kamu udah punya hospital? Oh udah lengkap kok, udah on bill, ngomongnya gitu. Ternyata on bill-nya ini masih yang ada plafonnya. Jadi saudara saya ini masih keluar uang yang lumayan, kebutuhan hidup jalan terus, cicilan jalan terus, dan setelah cair dari alian ini, nah itu benar-benar sangat membantu. Itu yang sangat saya syukuri ya di bisnis ini. Jadi kita bukan hanya ngomong materi, tapi lewat ucapan kita, lewat apa yang kita lakukan, itu kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Terutama ini untuk saudara kita sendiri, saudara yang mungkin dekat sekali dengan kita. Cuman Tuhan berkehendak lain, Tuhan lebih sayang sama saudara saya, 9 bulan dia berjuang, akhirnya dia berpulang. Dan kemarin cair lagi ya, itu santunan 1 miliar dari alian, dan ini full benar-benar masih bisa disimpan untuk melanjutkan hidup keluarganya. Dan sekarang kalau dibilang secara ekonomi, keluarga saudara sepupu saya ini tidak terganggu. Secara ekonomi ya, kalau ngomong figur seorang ayah pasti tidak tergantikan. Tapi akan lebih mengurangi mengurangi kesakitan itu kalau ekonominya udah beres. Jadi benar-benar cuma ngerasakan penderitaan ditinggal orang dicintai aja. Nggak usah mikirin ekonomi lagi. Itu yang saya syukuri. Saya udah sering nyairin klaim. Tapi begitu klaim ini diterima oleh orang-orang yang benar-benar terdekat saya, yang ada dalam hati saya semakin dikuatkan lagi bahwa saya ini sudah berada di tempat yang tepat. Makanya kalau ada orang nolak saya dan orang PHP saya ampuni mereka. Karena mereka belum tahu. Karena kalau mereka tahu, mereka pasti udah ngambil produk kita. Kalau ada orang nolak produk ini, teman-teman jangan dibawa perasaan, jangan orang ini kok gini enggak. Teman-teman justru harus kasihan. Karena orang ini kalau enggak kita bantu, siapa lagi yang bantu? Kalau dia bisa ngusir kita, dia juga pasti ngusir agen yang lain. Makanya kita harus sabar dan kita temuin dia terus. Selain pencairan klaim, yang saya juga syukuri, Pak Benan, dari bisnis ini, itu saya bisa jadi life changer. Jadi bukan hanya saya yang hidupnya berubah, tapi juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, itu satu persatu hidupnya mulai dirubahkan. Jadi tadi kalau Pak Benan ingat ya, foto yang tadi saya cerita komitmen, yang saya berangkat trip, itu kan sudah lumayan Pak Benan ya, grup saya udah mulai terbentuk. Orang yang ada di foto tadi, dan yang ada di foto ini sama, cuma 3 orang, teman-teman. Jadi yang lain mana? Saya tidak tahu. Yang lain sekarang udah kemana? Saya juga tidak tahu. Tapi dengan 3 orang tadi, saya bangun lagi bisnis ini, saya bangun lagi bisnis saya, sampai bisa jadi seperti ini. Dan yang saya sangat syukuri, saya punya seorang tim, mungkin bisa diklik sekali lagi, namanya Bu Lili Saan. Nah, ini leader hebat juga di Surabaya. Beberapa teman-teman yang di sini pasti kenal juga. Bu Lili ini survival cancer. Jadi dia sudah merasakan pencairan klaim manfaat dari asuransi. Tapi yang buat saya happy apa? Bu Lili ini bukan hanya dapat produknya saja, tapi dengan menjalankan bisnis ini, hari ini Bu Lili sudah punya total akumulasi income itu lebih dari 1,2 miliar.
Nah, teman-teman bisa bayangin nggak, kalau punya nasabah, selain dapat klaim, masih dikasih uang 1,2 miliar, dan setiap bulan masih ditransferin puluhan juta terus. Itu nggak tahu ini sampai besok tahun ini dijumlah jadi berapa, mungkin bisa jadi 2 miliar, tahun depan bisa jadi 3 miliar, itu akan terakumulasi terus. Saya udah nggak bisa ngitung, karena bisnisnya udah berkembang terus, teman-teman. Jadi yang saya syukuri ya, jadi kita benar-benar di sini kalau nawarin orang jangan hanya produknya. Karena kalau produk itu pencairan klaim maksimal ya 1 kali orang meninggal atau 1 kali orang kena CR. Tapi kalau orang itu ikut menjalankan bisnis ini, setiap bulan dia bisa mendapatkan. Bahkan di sekitar tahun akhir 2020, Bu Lili ini kambuh lagi kankernya. Tapi dari bisnis ini, meskipun dipindah ke Singapura kurang lebih 2 bulan, itu tetap income-nya masuk terus. Nah, itu bukan income yang saya kasih, itu yang ngasih Alian lewat kerja keras Bu Lili. Tapi saya jadi ikut bahagia, teman-teman. Artinya apa? Saya bisa bantu. Kalau saya disuruh ngasih uang Bu Lili 5 juta, mungkin saya mampu. Tapi kalau 5 juta setiap bulan, saya tidak mampu. Apalagi kalau harus 20 juta setiap bulan, saya tidak mampu. Makanya tugas itu saya kasih ke Alian. Jadi nasabah Anda, jangan berhenti di nasabah. Biar kita bisa jadi life changer seperti saya dengan Bu Lili. Oke, bisa slide berikutnya. Ada hal lagi yang saya syukuri ya. Jadi saya masih ingat papi saya selalu berpesan, kamu harus jadi yang lebih baik daripada papi. Kenapa kok papi saya berpesan seperti itu? Karena dulu engkong saya itu pesan ke papi saya. Engkong saya ngomong, kamu harus lebih baik daripada aku. Banyak sekali, saya sering sekali dengar ucapan-ucapan itu bukan hanya dari papi saya, tapi dari seorang bapak kepada anaknya. Seorang bapak selalu menginginkan anaknya punya kehidupan yang lebih baik dari dia. Dan itu normal, teman-teman. Tapi lewat bisnis ini saya belajar bahwa pelajaran dalam hidup itu akan diulang terus sampai kita mempelajarinya dengan benar. Maksudnya apa? Kalau kita cuma ngomong aja, tapi kita tidak menunjukkan sebuah perubahan, bagaimana kita bisa meminta anak kita untuk berubah lebih baik dari kita? Makanya saya sejak memahami kalimat ini, saya tidak pernah ngomong ke anak saya, kamu harus pinter, kamu nanti harus sukses. Saya tidak pernah ngomong itu. Saya buktikan dengan apa yang saya lakukan. Tadi istri saya cerita, waktu saya memutuskan untuk MDIT, itu bukannya yang datang yang enak-enak aja, justru pandemi yang datang. Saya ini sangat gaptek sekali. Jadi kalau disuruh online, waduh, ampun-ampun gitu. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk saya belajar. Jadi anak saya melihat papinya yang gaptek bisa beradaptasi. Bukan selesai beradaptasi, saya tetap terus beraktivitas dan saya tetap terus fight sampai saya bisa capai MDIT sesuai doa keluarga saya. Nah, itu saya kasih teladan ke anak saya. Makanya waktu kemarin saya terima MDIT, sebetulnya 3 orang yang paling bahagia itu kedua anak dan istri saya. Kalau saya biasa sebetulnya, karena itu kan impian mereka. Jadi saya pengen MDIT apa? Karena saya cuma jawab kerinduan istri saya. Istri saya ngomong, yes, you can. Saya buktikan saya bisa. Dan dia sangat happy sekali. Nah, di foto berikutnya boleh 1 slide lagi, Pak Nono. Ini kemarin waktu piala-piala saya udah mulai dikirim. Nah, ini waktu piala saya dijejer-jejer nih, waktu datang itu kan keluarga seru. Karena anak saya setiap saya dapat piala, saya bawa pulang, itu yang senang anak saya. Karena kan anak-anak mungkin MDIT itu nggak terlalu tahu ya. Karena kan masih kecil ya anak saya, yang gede masih 9 tahun, yang kecil 5 tahun. Meskipun mereka udah paham duit, tapi MDIT ya saya yakin mereka belum terlalu ngeh. Tapi dengan papinya dapat piala, itu yang ada di otak mereka. Papi saya ini winner. Saya pengen anak saya kalau ditanya, superhero-mu siapa? My dad. Superhero-nya bukan Avenger, bukan siapapun, tapi superhero-nya adalah papinya sendiri. Kemarin waktu saya masuk koran, itu juga anak saya happy banget, dia sangat senang sekali, dan saya sangat bersyukur ya Tuhan berikan kemurahan untuk keluarga saya. Anak saya bukan itu kelas 3 ya, bukan hanya bisa jadi master math. Master math ini di angkatannya dia jadi penerima nilai matematika yang paling bagus, tapi dia juga bisa yang atas itu jadi the most active student.
dia juga bisa the most disciplined student. Artinya apa? Anak saya bukan hanya pintar secara akademik, tapi dia juga aktif dan dia juga disiplin. Jadi dalam otak dia, dalam otak kedua anak saya, itu tidak ada yang namanya orang gagal. Yang ada hanya orang berproses dan sukses. Dan itu tidak perlu saya ucapkan, karena saya kasih contoh. Nah, saya cerita ini buat apa teman-teman? Bukan sama sekali saya tidak pengen menyombongkan ini. Tapi saya pengen ngajak teman-teman semua, berhentilah mulai malam ini ngomong, nak kamu mesti pinter. Nak kamu belajar supaya besok sukses. Tidak perlu teman-teman. Buktikan teman-teman bisa jadi yang terbaik. Teman-teman bisa jadi yang terbaik di bidang yang teman-teman gelutin. Dan teman-teman bisa benar-benar jadi yang terbaik dari individu. Kalau dulu saya meniti karir di kantor, ya mungkin terbaik saya mentok di kantor. Tapi lewat bisnis ini, terbaik saya itu tidak berhenti sampai di sini. Tahun depan saya pasti akan jadi lebih baik lagi dengan bimbingan Pak Anderson ya, dengan izin Tuhan. Tahun depannya saya akan lebih baik lagi. Dan itu saya akan berproses terus. Karena sky is the limit. Dan benar-benar itu yang akan jadi teladan terus ke anak-anak kita. Anak-anak, bukan hanya anak-anak saya nanti ya, teman-teman di sini pasti akan setelah jadi BP, jadi SBP, jadi MDAP, dan teman-teman percaya ke saya. Anak-anak teman-teman udah digaransi. Bukan hanya materi, benar-benar yang saya bilang bukan hanya materi. Tapi lewat teladan ini, itu luar biasa sekali. Selanjutnya, ada, nah ini slide selanjutnya ini biar istri saya yang menyampaikan. Silakan. Oke. Hal terakhir yang sangat kami syukuri adalah kami oleh Tuhan dijodohkan untuk bertemu dengan Pak Henderson dan Bu Hansila. Karena menurut saya, Pak Henderson dan Bu Hansila itu bukan sekedar mentor bagi bisnis ini, tapi juga mentor kehidupan. Menurut saya, Pak Henderson dan Bu Hansila adalah Cici dan Koko saya. Cici dan Koko yang dipertemukan Tuhan di kehidupan saya yang sudah usia 20-an waktu itu. Ada dua momen terbesar yang saya ingat. Bagaimana mereka menyayangi kami dengan luar biasa. Yang pertama di tahun 2011. Di sana Cici dan Koko mau pindah ke Bojonegoro, tepatnya di Jawa Timur, dan memindahkan anak-anak Rafael dan Angie sekolah di Bojonegoro demi membangun Jawa Timur. Di situ saya nggak habis pikir, ada orang seperti mereka berdua. Seperti beliau ini, saya pikir kalau mungkin udah setengah malaikat ya, bagi kehidupan kami. Benar-benar luar biasa. Pengorbanan beliau itu saya nggak bisa balas. Oleh sebab itu, menjadi MDIT, impian saya, karena saya ingin membanggakan Cici dan Koko. Salah satu impian saya itu. Makanya kenapa saya mesti jadi MDIT di 2021. Yang kedua di tahun 2015. Pak Andri tadi udah cerita itu masa terberat kami. Di mana income kami yang dulunya naik sampai SBP harus turun. Kalau Pak Andri ingat di bawah 30 juta, ingatan saya 18 juta, titik terendah. Di situ kami nggak bisa memenuhi pengeluaran kami. Income kami di bawah pengeluaran kami. Begitu berat karena saya harus hamil anak kedua. Waktu itu kira-kira saya udah hamil 6 bulanan. Saya waktu itu cuma berlutut di depan Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya nggak ngerti, saya mesti ngapain. Tapi nggak lama setelah itu, Cici dan Koko datang ke Surabaya. Saya cuma bilang sama suami saya minta waktu Cici 1 jam, saya pengen ngomong berdua aja sama Cici. Saya bilang, Cici, income saya saat ini itu ada di bawah pengeluaran saya. Saya nggak ngerti mesti ngapain. Tapi saya ketemu Cici, saya tahu kalau saya pasti dapat solusinya. Cuman itu yang ada di benak saya. Cici bilang sama saya, kamu ikut sebuah pertemuan keagamaan, pertemuan rohani, kayaknya kamu terbatas, Win. Coba Andri berangkat ke Jakarta. Dengan waktu itu saya nggak ada duit. Terus saya mau lahiran,
Cici bilang Andre berangkat, Andre langsung berangkat ke Jakarta. Saat itu yang nggak dinyana adalah Cici dari awal udah bilang, belum tentu permasalahan kamu ada di masalah keuangan. Ada banyak hal lain yang mesti diperbaiki. Kamu datang dan lihat. Benar pulang dari sana, rupanya hubungan saya dengan Pak Andre yang nggak baik. Saya belum menjadi istri yang baik, Pak Andre belum menjadi suami yang baik yang sesuai dengan potret kami sebagai suami dan istri. Setelah hari itu, akhirnya Pak Andre mulai membangun lagi, dan akhirnya income kami mulai pulih, mulai kembali. Cici dan Koko selalu ada di masa-masa berat kami, di masa-masa sukacita kami, di masa apapun mereka selalu ada. Apapun saya ceritakan ke Cici. Even tahun 2015 ini, saya sempat ngomong lagi sama Cici barusan kemarin waktu Cici ke Surabaya. Dia sempat bilang, kenapa Vin waktu itu kamu nggak bilang kalau kamu sempat sampai jual emas segala macam. Saya bilang enggak, Ci. Itu saya nggak perlu ngomong. Cici bilang apa? Saya berangkat, saya nggak butuh solusi selain Cici beri kita kekuatan, beri kita solusi yang lain. Saya bilang sama Cici di sini, thank you Ci, thank you Ko. Saya nggak bisa balas apa yang Cici sama Koko lakuin buat keluarga kami. Thank you. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau mempertemukan saya dan Andre ketemu Koko sama Cici. Thank you. Silakan Pak Fenan. 2 kali saya dibuat speechless. Nanti 3 kali dapat piring cantik ini. Luar biasa. Thank you Cici dan Koko, Anderson dan Hansila. Nggak hanya Pak Andre loh, Pak Andre. Saya juga mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh Pak Anderson dan Bu Hansila waktu beliau ke Banjarmasin. Jadi sama-sama speechless kita, ya kan? Ya. Waduh, kita tunggu cerita Pak Fenan ya di panggung MJI tahun depan. Amin. Ya kan? Tapi tenang aja Pak Fenan, di bisnis ini ada air mata, tapi juga lebih banyaknya sukacita. Betul, Pak. Ini foto-foto yang jadi ceritain tadi bukan hanya sedih-sedihan atau apa hasilnya namanya, ya Pak ya? Seperti itu bukan. Itu hanya sebagian kecil lah ya kalau saya bilang. Ini foto setelah kami mulai ada perubahan dalam hidup, mulai enak hidupnya. Saya sering sekali jalan-jalan sama Pak Anderson. Ya. Terus itu juga foto kemarin ya, terakhir waktu Pak Anderson ke Surabaya, kita bisa benar-benar punya quality time, kita ngobrol, bukan hanya ngobrolin bisnis, tapi benar-benar ngobrol sebagai saudara. Pak Anderson dan Bu Hansila ini jadi kakak, juga jadi teman, juga jadi leader, juga jadi mentor, juga jadi orang tua. Yang enggak cuma adik, ya mereka bukan adik saya. Seperti itu. Oke, mungkin itu apa namanya Pak Fenan ya. Yang berarti itu hasil ada hasil yang lain lagi nggak Pak? Wah, Pak Fenan masih mendesak nih ya. Berarti saya harus masuk ke slide berikutnya sepertinya. Saya harus push terus Pak. Oke. Karena ini banyak nih. Ya, boleh dibantu ya. Jadi dari bisnis ini nggak akan dipungkirin ya. Apalagi kalau kita udah SBB, MDIT, kalau kita ngatur keuangannya benar, itu kalau yang namanya tabungan dan aset itu pasti mulai terbentuk. Nah, demikian pula dengan saya. Saya bersyukur sebelum saya SBB pun waktu saya dulu kan pernah mengalami fase teman-teman ya, income mulai SBB sampai turun, tadi istri saya ngomong dengan sangat tepat 18 juta, setelah itu kan titik balik mulai naik lagi. Jadi saya setelah berubah di sana, manajemen keuangan saya lakukan sebelum saya kenal HS Partner. Cuman tidak sesempurna itu. Jadi saya udah banyak mulai melakukan pengelompokan keuangan. Nah, ini saya pengen kasih sharing ke teman-teman ya, karena apa? Saya kasih tunjuk ini. Bukannya pengen sombong sama sekali, bukan teman-teman ya. Tapi karena saya enggak punya mobil-mobil mewah.
Saya tidak suka jam tangan mewah, sepatu-sepatu mahal itu saya tidak suka. Nah, saya bahagia kalau saya melihat aset saya ini setiap bulan ngasih penghasilan ke saya. Nah, ini contoh-contoh saya punya cukup ya, lumayan. Ini reksadana yang ada dividennya. Saya juga cukup rutin lah ya, hampir tiap bulan ini saya klik beberapa aja. Saya dapat dividen dari Telkom, saya dapat dividen dari BEV Finance, saya dapat dividen dari ini perusahaan CPO, saya juga dapat dividen dari perusahaan-perusahaan tambang. Ini karena saya diversifikasi, jadi lumayan, hampir tiap bulan itu ada pemasukan. Jadi apa ya, itu benar-benar membuat saya bisa lebih tenang dalam mengerjakan bisnis ini juga. Efeknya apa? Kita nggak apa ya? Kalau kita misalkan mau closing nasabah, itu kita merasa nggak closing pun saya juga masih punya duit kok. Jadi saya closing dia ini benar-benar bukan dari duit, tapi menyelamatkan dia. Saya baru bantu nasabah pun seperti itu. Bantu tim pun seperti itu. Saya bantu tim ini benar-benar pengen yang hidupnya berubah dia. Karena kalau trading yang saya dapat dari bantu dia lebih gede dividen saya. Ya kalau di sini ada tim saya, mohon maaf ini bercandaan ya. Terus apa namanya? Ini saya juga ada dari beberapa bisnis real ya, kayak punya laundry, terus kedai-kedai kopi seperti itu. Saya beberapa punya crowdfunding yaitu memberikan dividen rutin gitu. Jadi puji Tuhan sekali lah dengan banyaknya pengalaman di bisnis ini. Pesan saya satu ke teman-teman sih, teman-teman harus benar-benar bisa manajemen keuangan. Karena di saat kita jatuh, kalau posisi kita nggak ada duit itu akan lebih susah. Tapi kalau nanti teman-teman mengalami masa bisnis yang sedang tidak enak pun, tapi teman-teman punya backup dan itu passive income, itu kita akan lebih enak waktu kita menjalankan bisnis ini. Nah, yang berikutnya, ini foto-foto trip ya, karena yang kita dapetin di bisnis ini pasti trip. Nah, ini holiday and in my loved one free day. Maksudnya apa sih saya kasih judul ini? Saya dulu waktu kerja, itu saya banyak punya teman-teman yang mereka ngomong, mereka ini sayang banget dengan keluarganya. Tapi kalau liburan, itu nanya bos, bukan nanya anaknya mau liburannya kapan. Nah, itu saya garis bawain. Saya tidak mau hidup saya seperti itu. Makanya dulu bos saya cepat-cepat saya pecat. Saya hari ini liburan, itu bukan nanya Pak Henderson. Pak Henderson, saya diizinkan liburan kapan? Enggak. Saya nanya ke anak saya, kamu liburnya kapan? Yuk kita liburan. Kadang-kadang kita juga liburan berdua. Saya ngomong ke istri saya, kamu pengen refreshing kapan? Ayo kita liburan. Di slide berikutnya ini ada foto-foto. Kalau ini foto keluarga, yang berikutnya ya saya liburan dengan istri saya, baik lokal maupun internasional. Itu ada foto kita di Belanda. Nah, bisa pacaran lagi. Saya masih ingat kalau zaman dulu saya ajak pacar saya ini dorong motor Alfa saya yang mogok. Nah, sekarang saya ngajak dia ini main di Korea, gendong-gendongan itu di mana itu saya lupa, di Korea juga dan berbagai negara. Jadi indah lah, sungguh indah teman-teman. Teman-teman mesti ngerjakan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Jadi teman-teman juga bisa nikmatin gitu. Ini nggak bisa saya kasih semuanya foto-fotonya. Ini hanya sebagian kecil. Tapi saya harap dari sebagian kecil ini sudah bisa mewakili apa indahnya yang bisa diberikan oleh bisnis ini. Bukan hanya untuk Pak Henderson, bukan hanya untuk saya. Tapi ini juga hak untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mau ngambil. Itu mungkin ya Pak Fenan. Ya Pak Andre, wah oke banget ya jalan-jalannya, nggak hanya di waktu free-nya bos ya, tapi waktu free-nya kita. Ya. Oke. Pesan nih Pak buat kita karena keterbatasan waktu juga. Pesan-pesan buat teman-teman yang ada hadir di sini, mungkin dari Pak Andre juga Ibu Elvin, boleh di-sharing kita dong Pak. Oke, mungkin dari Elvin dulu ya. Boleh. Silakan Bu Elvin. Oke, thank you. Spotlight. Kalau saya pesannya ada dua. Yang pertama, bagi teman-teman yang saat ini masih mengerjakan bisnis ini belum berpasangan ya, baru sendirian. Menurut saya ini bukan alasan gitu.
Jadi mau sendiri, mau bareng-bareng sama aja sih. Karena saya lihat Pak Andri di tahun 2011 itu saya bukan mendukung. 2010 ya, waktu pertama join. Tapi saya itu ngajak berantem. Gitu. Tapi di situ dia masih ada. Kalau impiannya ada, dia masih di sana. 2011 saya mulai mengerti, oh ya bisnis ini tuh ada duitnya. Jadi saya menganggap bisnis ini tuh sebuah pekerjaan ya. Jadi kalau misalkan waktu habis lahiran terus langsung ditinggal kerja, ya memang orang kantor gitu kok. Terus kalau memang harus ke cruise itu mesti berangkat ninggalin saya mau lahiran, ya memang mau gimana, orang itu kerjaan. Saya memandangnya seperti itu, sebuah pekerjaan. Jadi memang tuntutan profesi ya, mudah. Tapi beda saat saya sudah mulai klik sama bisnis ini di tahun 18, 19, dan sampai saat ini. Itu seperti bukan 1 tambah 1, tapi 1 tambah 1 dikuadratin. Mungkin kayak gitu kekuatannya. Makanya bagi teman-teman yang sekarang udah berpasangan, itu kita nggak perlu saling menuntut. Itu pesan saya yang kedua. Jadi kita nggak perlu ekspektasi apa-apa sama pasangan kita. Waktu saya bilang kita pasti MDIT, itu Pak Andri nggak pernah bilang kamu prospek dong, kamu buka dong daftar namanya mana, terus itunya mana ini, apa teman-teman kamu yang berduit mana nih nomornya, udah kamu cari, udah kamu messagein, DM-in, nggak, sama sekali dia nggak pernah tanya itu gitu. Jadi itu murni kalau saya memang prospek orang ya dari saya sendiri. Begitu pula saya ke Pak Andri, saya nggak pernah nuntutin, oh ya kamu harus kayak gini ya, kamu bagi waktu sama keluarga mesti nomor 1 saya dan sebagainya, enggak. Jadi kita nggak ada saling menuntut dan berekspektasi karena kita sama-sama manusia, nggak bisa kita mengekspektasikan manusia itu seperti apa gitu. Karena saya pernah kecewa dengan mengekspektasikan itu, makanya saya belajar untuk nggak berekspektasi lagi terhadap manusia. Itu aja sih dari saya, Pak. Silakan Pak Andre. Silakan Pak Andre. Oke, thank you. Kalau dari saya, Pak Fenan, saya pengen mengajak teman-teman nonton sebuah video, tapi sebelumnya pengen saya ceritakan dulu. Juli 1996 di California, Amerika, lahirlah seorang anak bungsu dari 3 bersaudara, di mana anak ini lahirnya memiliki cacat mata. Jadi dia tidak bisa melihat. Dan di usia 4 tahun, dia juga didiagnosa autis. Dengan segala macam keterbatasannya tadi, seorang ibu tetaplah seorang ibu. Dia tetap menyayangi anaknya, meskipun anaknya punya banyak kekurangan. Dan ibu melihat anak ini memiliki bakat menyanyi. Dan di situ sang ibu dengan sangat sabar, sangat telaten dan tekun membimbing anak ini sampai akhirnya anak ini bisa masuk audisi America Got Talent. Dan bukan hanya audisi, tapi dia juga memenangkan Golden Buzzer. Dan dia bukan hanya itu, 2 minggu pertama sejak videonya diupload itu sudah ditonton 50 juta orang. Itu keren sekali. Dan dia juga menjadi pemenang America Got Talent tahun 2019. Nah, mari kita tonton videonya dulu ya. Mungkin tim IT bisa bantu. Ya, teman-teman semua, banyak di antara kita mungkin yang melihat diri kita minder. Kita melihat diri kita sendiri aja penuh kekurangan. Seperti Kodidi tadi. Banyak sekali kekurangan, keminderan, ketidakbisaan, bahkan keputusasaan. Tapi teman-teman malam ini percayalah, teman-teman sudah ada di jalan yang tepat. Apapun posisi teman-teman malam ini, syukurilah. Karena memang itulah proses yang harus dilalui. Dan teman-teman tadi lihat, Kodili bisa jadi seperti itu, bukan karena dia yang hebat, tapi dia punya seorang ibu. Dan kita semua di sini juga punya seorang ibu, leader-leader kita semua, yang dengan rendah hati, dengan sabar, dengan telaten selalu membimbing kita. Teman-teman tidak perlu malam ini mengucapkan terima kasih, tidak perlu teman-teman. Tapi teman-teman buktikan ke leadernya, bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Dengan teman-teman jadi sukses, itu benar-benar seperti tadi teman-teman lihat ibunya Kodili sangat penuh dengan sukacita.
Dan hari ini saya juga bersyukur saya bisa ngomong di sini, benar-benar saya yakin akan membuat bangga, membuat bahagia Pak Anderson dan Bu Anisila. Dan itu juga akan terjadi kepada teman-teman semua dan leader teman-teman semua yang hadir dan menonton pada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang bertugas malam ini, untuk Pak Penan, untuk Pak Nono, Pak Chandra, juga untuk seluruh panitia, terutama juga untuk Pak Anderson, Bu Hansila, juga spesial saya pengen say thank you untuk Rafael dan Angie ya, karena kalau tanpa pengorbanan mereka juga dulu di awal, saya tidak akan jadi sampai di titik ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang chat ya, saya nggak bisa balas, mohon maaf karena saya pakai iPad, kalau ngetik agak sulit, dan saya tunggu story-nya, kita ramekan Instagram malam ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Penan. Wah, luar biasa ya teman-temannya. Kita berikan aplaus yang meriah nih buat Pak Andrianta Halim dan juga istri. Luar biasa banget ya. Sama-sama. Saya sampai speechless berkali-kali ya kan. Saya rasa teman-teman juga merasakan apa yang saya alamin. Semua pada Kanan Live Today. Jadi itu